Ini. Apa ini? Apakah ini kejutan yang kamu bicarakan? Ya. Kejutan atau tidak? Tidak terkejut, tidak menjengkelkan. Ular hitam kecil. Tahukah kamu koper ditemukan di alam liar kepada polisi dan bagi mereka yang memancing? Ini adalah hal yang sangat menakutkan karena itu di dalam atau orang-orangnya. Siapa ini? Sungguh. Saya telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Nuan, jangan terlalu tidak masuk akal. Baik atau tidak, adik perempuan hanya memiliki kaki yang licin. Duduk saja di pangkuanku. Dia tidak bermaksud begitu. Jangan terlalu pelit. Oke atau tidak, cepat belikan aku satu set peralatan permainan. Aku akan memaafkanmu. Saya adalah otak cinta terbaik. Wanita kaya. Pria Phoenix berhati lembut ini makan makanan keras. Itu pacarku. Rekan penulis memperlakukan saya seperti mesin ATM. Seorang pria dengan kepala lebih rendah. Kamu dan adik perempuanmu yang baik harus pergi ke sana. Panci jelek apa yang dipadukan dengan tutup jelek apa? Babi bodoh dengan teh hijau. Saran di sini. Anda dan adik perempuan Anda melahirkan seorang putra lebih awal. Menjadi tua bersama. Kunci itu. Kamu. Mengapa itu sangat vulgar? Bertahun-tahun Anda benar-benar berpura-pura menipu perasaanku. Bagaimana? Ingin aku membantu menikahlah dengan adik perempuanmu yang masih kecil di rumah. Itulah kebaikan dan kemurahan hati. Bajingan yang makan makanan lunak tapi makan makanan keras. Keluar dari sini. Wah. Saya terlalu kaya, bukan? Ini masa laluku. Bekerja seumur hidup. Ini adalah kehidupan yang baik yang bahkan saya tidak bisa jalani. Wah. Benar. Keseimbangan. 100 juta. Ratusan ribu, jutaan, triliunan. Diposting. Sekarang saya sangat kaya. Jangan terlibat dalam pekerjaan. Teman-teman, jangan terlibat. Kalau itu manusia Phoenix itu, beraninya kamu datang untuk melecehkanku. Berhenti bersenandung. Saya bahkan mendapat untung. Ambil semuanya kembali. Saya ingin berbaring. Hahaha. UPS. Benar. Keintiman membuahkan hasil. Kartu bank dibekukan. Oh benar. Momen. Setelah putus. Jangan ganggu pria rebus itu. Jika tidak, alarm akan langsung diproses. Hahaha. Memancing untuk memancing. Bagaimana saya bisa lupa? Tapi sebagai sapi dan kuda, tidak ada waktu. Saya juga tidak punya uang untuk membeli peralatan bagus. Sekarang. Haha, itu semua milikku. Saya akan menikmatinya mulai sekarang. Makan, minum, dan bergembiralah. Wah. Apakah sebesar ini? Sangat indah. G besar. Ah. Haha. Wah. Perasaan uang. Ini sangat keren. Aduh kamu, apakah ini manusia? Itu manusiawi, bukan Tuhan. Aku melihat seseorang lagi. Tanah liat manusia. Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Datang saja ke sini untuk memancing. Ada kejutan besar di bawah ini. Anda dapat berbicara bahasa manusia. Anda bisa memahami bahasa ular. Setelah perjalanan waktu, saya sebenarnya bisa berbicara dengan binatang. Sungguh menakjubkan. Kamu bilang ini kejutan. Apa kejutannya? Di hutan belantara ini. Anda tidak akan berbohong pada saya, bukan? Sialan. Kamu tidak sakit jiwa,
kan? Tidak takut pada ular. Dia bahkan bergosip dengan ular itu. Tolong. Kaulah yang bilang ada kejutan di sini. Saya bertanya apa yang terjadi. Kamu benar-benar ingin tahu? Ya. Hei. Anda akan mengetahuinya setelah Anda mencoba memancing. Memancing begitu cepat. Sungguh mengejutkan. Memancing begitu cepat. Sungguh mengejutkan. Hei, itu tidak benar. Kenapa aku hanya merasakannya? Kaitnya berat. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk membebaskan diri sama sekali. Ini bukan perasaan menangkap ikan. Ini. Apa ini? Apakah ini kejutan yang kamu bicarakan? Ya. Kejutan atau tidak? Tidak terkejut, tidak menjengkelkan. Ular hitam kecil. Tahukah kamu, koper ditemukan di alam liar kepada polisi dan bagi mereka yang memancing. Ini adalah hal yang sangat menakutkan karena itu di dalam atau orang-orangnya. Halo 110 tolong bicara. Saya di pinggiran kota, memancing di waduk di sini. Saya menangkap satu koper ungu. Itu berat dan sangat bau. Oke, kami akan segera datang. Oke. Perjalanan waktu. Putus dengan manusia Phoenix. Saya ingin memberi Anda uang saku 800 juta. Bicaralah dengan binatang. Dan ini mungkin berisi koper dengan barang kejutan. Ya Tuhan, ini hari yang sangat menyenangkan. Semakin menarik. Apakah kamu tidak takut? Takut. Kenapa aku harus takut? Saya tidak membunuh orang tersebut. Ya, ini bukanlah orang yang membunuh orang tersebut. Mengapa masyarakat harus takut? Ngomong-ngomong, ular hitam kecil, mengapa kamu tidak mengikutiku? Aku beritahu kamu, dunia manusia ada begitu banyak hal yang enak. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan membeli semuanya untukmu. Selama ketika tidak terjadi apa-apa. Katakan padaku, gosip. Saya tidak tahu. Bagaimana kabarnya? Ketika tidak terjadi apa-apa. Katakan padaku, gosip. Saya tidak tahu. Bagaimana kabarnya? Saya berjanji kepada Anda. Lalu disinilah kita. Apakah ini dianggap sebagai kemitraan? Hitung. Mulai sekarang kita. Itu hanya sebuah grup orang. Beri aku nama. Setiap orang punya nama. Saya bersama orang-orang. Namanya juga harus ada. Sebut saja. Sarang ular. Jika tidak, namamu Sui Hei. Nama keluarga saya adalah Sui. Kalian semua berkulit hitam. Dalam hal ini, apakah itu sesuai dengan temperamen Anda? Haha. Saya berterima kasih. Hei, hanya bercanda. Apakah kamu bercanda? Sui Hei memiliki nama yang tidak menyenangkan. Tidak sesuai dengan temperamen Anda. Ya. Kamu benar, saya adalah ular yang heroik. Bagaimana Anda bisa menelepon nama yang jelek? Beraninya kamu naiki tiang. Sangat tidak tahu malu. Jika tidak, panggil saja namamu Cisui. Matamu merah. Namaku Sui Nuan. Namamu Cisui. Kami berada di grup yang sama. Oke, namaku adalah Cisui mulai sekarang. Halo semuanya, saya Cisui. Halo ular. Namaku Sui Nuan. UPS, kenapa kamu belum sampai? Di mana itu? Di sana. Pergi. Datang. Halo, saya Brigade Inspeksi Distrik Longcheng, Wakil Kapten Chen Guodong. Ini adalah petugas polisi Chen Cheng. Anda cukup melaporkan kejahatan tersebut. Sui Nuan, kan? Ya, ini aku. Segalanya ada di bawah sana. Nona Sui, silakan ikuti saya di sana. Saya punya beberapa pertanyaan. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Oke. Itu. Apakah ini hewan peliharaanmu? Sembunyikan dengan cepat. Orang-orang yang ketakutan. Ya, itu pasanganku. Juga temanku. Oh. Ayo. Apa itu? Rakyat? Ayo. Apa itu? Apakah itu orang-orangnya? Belum yakin. Namun, hanya bau ini dan tempat pembuangan ini 9 dari 10, itu saja. Nona Sui, nanti kalau benar, ini mungkin sedikit mempengaruhi nafsu makan. Saya sarankan Anda tidak menontonnya. Berhenti mencari. Itu yang kamu inginkan. Saya melihatnya dengan mata sendiri. Seseorang melemparkan kotak itu ke bawah. Kamu melihat siapa? Seperti apa bentuknya? Saya keluar terakhir kali. Saya melihatnya ketika saya sedang mencari makan. Mungkin lebih dari 10 hari yang lalu. Tinggi badan orang itu mirip dengan Chen Guodong. Oh, sepertinya sedikit lebih pendek. Mengenakan pakaian serba hitam. Terlihat sangat besar.
Nona Sui, tentang kotak itu. Apakah Anda punya petunjuk lain? Bisakah itu disediakan? Meskipun Chi Sui memberitahuku ciri-ciri fisik narapidana, tapi bagaimana saya bisa menjelaskannya? Tidak mungkin untuk mengatakannya. Ularku memberitahuku, kan? Tidak mungkin untuk mengatakannya. Ularku memberitahuku, kan? Saya kira orang akan curiga. Ada yang salah dengan otakku. Ya. Ketika saya datang, lingkungan sekitar tidak mirip. Hari ini, sepertinya ada yang pernah kesini. Dan kotak yang sangat besar. Jalan ini sangat sulit untuk dilalui. Mungkin perlu waktu untuk menaikkannya. Dibutuhkan banyak energi. Bukan? Terima kasih atas pengingatnya. Ada kejutan di danau. Tepat di tempat Anda duduk. Ada lubang di sebelah kiri. Peralatan tersembunyi di dalam gua. Banyak ikan suka pergi ke sana. Baunya aneh. Oh. Dan tempat saya duduk. Kiri posisinya. Saya selalu merasa angin bertiup ke sana. Ada bau yang aneh. Kami akan mengatur seseorang untuk menyelidiki. Terima kasih banyak. Pengingat dan kerja sama Anda. 55555222222. Saya pergi. Mengapa Xiao Yun ada di sini lagi? Pria Phoenix yang nasi lembut ini. Ini sungguh menghantui. Sembunyikan dengan cepat. Nanti jangan mengusirmu. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Apakah Anda sudah cukup mengalami kesulitan? Cepat dan tambahkan lingkaran teman Anda. Hapus itu untukku. Keluarkan aku dari daftar hitam. Menarik keluar. Jika aku benar-benar marah, berlututlah dan mohon padaku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Pengampunan apa yang saya butuhkan dari Anda ketika saya menelepon. Tidak memberitahumu. Apakah sudah jelas? Saya berharap Anda dan adik perempuan Anda untuk waktu yang lama. Pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Ketakutan. 29 membelanjakan uang saya. Memakai pakaianku. Gunakan barang-barangku. 27. 18. Apa yang bisa kamu banggakan? Kamu hanya satu. Anak laki-laki cantik yang kupelihara. Hanya 4. Seorang anak laki-laki cantik harus memilikinya. Budidaya diri anak laki-laki cantik. 13. Jika kamu tidak taat. Saya tidak keberatan. Kakiku mendorongmu menjauh. 16. Ganti orang lain. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepadaku? Saya selalu berpikir. Kami adalah pacar. Sui Nuan. Saya tidak menyangka kamu adalah orang seperti itu. Sebuah nuansa. Ada ponsel di dadanya. Kamera ponsel menghadapmu. Haha. Tampaknya Xiao Yun Xiao adalah talenta yang hebat. Tidak yakin untuk jatuh cinta. Apa bedanya dengan membina? Tidak masalah. Gadis ini sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Bisa jadi bagus. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Pakaian dan sepatumu. Komputer seluler. Sertakan proyek penelitian Anda. Termasuk modal awal untuk bisnis Anda. Yang mana yang tidak menghabiskan uang saya. Oh, dan kartu yang biasa Anda gunakan. Itu juga kartu sekunderku. Jadi Xiao Yun Xiao adalah talenta yang hebat. Katamu, apakah kamu jatuh cinta padaku? Tetap saja. Kamu adalah anakku yang cantik. Kamu. Saya. Tampaknya Xiao Yun Xiao adalah talenta yang hebat. Tidak tahu banyak. Mengapa kamu menjadi anak laki-laki yang cantik? Memberikan nilai emosional. Aku tidak bertanya padamu. Sentimen macam apa yang dimilikinya dengan saya. Tapi, bahkan jika memberikan nilai emosional. Jika tidak ada. Cok cantik seperti apa kamu? Saya. Hari itu, aku dan adik perempuanku tidak melakukannya. Saya mengerti. Anda menggendong adik perempuan Anda. Itu adalah kecelakaan. Anda duduk. Adik perempuan dalam pelukanmu. Makan buah juga merupakan kejutan. Oh, bagaimana jika suatu hari nanti Anda dan adik perempuan Anda telanjang di tempat tidur. Saya tertangkap basah. Juga kecelakaan. Oke. Secara supernatural. Saya kaya. Tapi saya tidak dimanfaatkan. Lupakan uang yang saya keluarkan sebelumnya. 18. Tapi kamu berani memprovokasi saya lagi. Saya ingin pergi juga. Satu-satu Anda bilang. Bukti saya lebih menguntungkan. 20. Atau apakah Anda melanggar saya? Hak potret hak atas informasi. Bukti dari siaran langsung lebih menguntungkan. 11. Jangan melihat ke belakang jika Anda pergi. Link. Kembang api. Ini dia datang. Nuan. Itu adalah adik perempuannya hari itu. Sengaja menempelkannya padaku. Saya tidak melakukannya. Aku tidak mengambil uangmu. Oke. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Gadis ini sedang dalam suasana hati yang baik. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Jika kamu tidak pergi, hati-hati. Aku akan menuntutmu. Kamu. Kapan kamu punya ular masih pada saya? Sebuah nuansa. Bolehkah aku menggigitnya? Dia sangat menyebalkan. Pada dia ada rasa yang aku tidak suka. Tidak mungkin. Tidak bisa menggigit. Belum berangkat. Nuan. Saya tahu itu salah. Saya. Beri makan 110. Aye berhenti. Aku pergi. Anda harus menjelajah di sini dulu. Aku akan ganti baju dulu. Oh, cepatlah. Saya semua lapar. Bisakah kamu memberikanku ikan untuk dimakan? Saya ingin makan yang merah dan putih. Dan yang kuning. Oke. Jangan cemas dulu. Saya harus menemukannya. Bolehkah aku masukkan tasmu ke dalamnya? Oh. Wah. Ada cukup banyak di sini. Wah. Begitu banyak tas. Bawalah satu setiap hari. Ini tidak akan sama lagi. Ya. Yang mana untuk Chi Sui?
Yang mana untuk Chisui? Ini tidak buruk. Chisui. Ayo pergi. Ini adalah kota Beijing, pusat perbelanjaan paling mewah. Semangkuk mie ini lebih dari 50. Jadilah aku yang dulu. Tapi sekarang, taburkan sedikit air. Sebuah nuansa akuariumnya ada di lantai 6. Cepat bawa aku ke sana. Aku tahu, ular kecil yang rakus. Lagu dia, menantu dari keluarga kaya dan terkenal. Lagu dia. Sui Nuan. Mengapa kamu di sini? Ini pacarku, Momo. Halo, nama saya Sui Nuan. Halo, bolehkah aku memanggilmu Nuan-Nuan? Oke. Pacar Song Hye bulan lalu. Dia jelas tidak terlihat seperti ini. Saya tidak tahu kapan diubah lagi. Tidak menyukainya sebelumnya. Cantik dengan stocking hitam. Bagaimana memprovokasi orang lain? Gadis lugu di sebelah mendapatkannya. Mengapa kamu di sini? Oh, aku akan membawa Chisui keluar. Berilah beberapa kebutuhan sehari-hari. Ada juga makanan. Belut. Apa yang kamu besarkan? Apakah itu kucing atau anjing? Bisa muat dalam satu tas. Kamu ingin tahu apa yang sebenarnya? Chisui keluar untuk pamer. Kejutan. UPS. Aduh, kebakaran. Kamu. Bagaimana kabarmu? Angkat seekor ular. Kamu Evir. Mengapa itu tidak terlihat bagus? Kebakaran saja jika Anda menyukainya. Saya mendengar bahwa Anda akhirnya cocok. Pria bernama Xiao putus. Seharusnya kamu sudah membuangnya sejak lama. Terlihat miskin, sama sekali tidak layak untukmu. Oh benar. Kakek saya 1,5 bulan kemudian merayakan 78 tahun. Undangan telah dikirim ke rumah Anda. Anda harus datang. Sudah lama sejak kita semua berkumpul. Kebakaran. Sui Nuan, jika Anda sibuk, pergilah sibuk. Ayo pergi dulu. Oh bagus. Berjalan-jalan. Halo tamu. Ikan apa yang ingin kamu lihat? Apakah ada ikan yang Anda minati? Ya. Yang mana yang enak? Oh. Maksudku. Yang mana yang mudah untuk dibesarkan? Oh, perawatannya relatif mudah. Nuan, aku ingin ikan ini, yang ini, dan yang ini. Tamu itu. Apakah ini mainan? Itu tidak menggigit. Jangan khawatir. Oke. Lalu. Ini. Dan orang-orang di sana. Saya ingin semuanya. Ikan besar dan kecil ini. Ada ratusan dari mereka. Mengapa Anda tidak membeli tangki ikan? Tangki ikan tidak hanya indah untuk dilihat dan biarkan ikannya tidak akan segera mati. Tidak ada cara untuk membiarkan ikan ini tercampur, bukan? Ini bisa dicampur. Tapi ikan ini sangat besar. Pisahkan ikan yang terlalu kecil. Kalau tidak, Xiaoyu akan diintimidasi. Mengapa Anda tidak membeli sebanyak itu? Lagi pula, saya hanya makan 6 atau 7 potong dalam sekali makan. Tidak apa-apa. Paling buruk, saya akan membeli beberapa tangki ikan lagi. Apakah hari ini hari keberuntunganku? Saya sebenarnya bertemu dengan seorang wanita kaya. Ini dan itu. Dan ini, mereka semua membungkusnya untukku juga. Totalnya 108.000. Gesek uang tunai atau pindai kode QR. Gesek kartu. Angstrom. Tunggu sebentar. Dan itu. Saya menginginkannya juga. Oke nyonya. Halo. Halo saudara. Adik perempuan. Ego. Anda menelepon saya tiba-tiba. Ada apa? Aku sedang berbelanja di mall sekarang. Apakah Anda siap untuk mulai mencari unit magang? Hubungan yang ada di rumah. Apakah Anda yakin tidak ingin memanfaatkannya? Saya benar-benar harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan sendiri. Saudara, Anda mengatur satu untuk saya. Pekerjaan nominal saja sudah cukup. Saya masih muda. Saya masih ingin bermain-main. Belum cukup bersenang-senang. Saudara, Anda tentu juga tidak tahan. Izinkan saya bekerja sebagai buruh. Itu semua tergantung pada Anda. Anda belum pulang selama beberapa hari. Kembalilah dalam beberapa hari ke depan. Orang tua, bersiaplah untuk bepergian keliling dunia. Saya tidak ada di rumah untuk waktu yang lama setelah itu. Oke.
Kakak menurut. Kalau begitu aku akan memesan penerbangan nanti. Saya mengerti. Aku akan kembali lusa. Saya baru saja mendapat seekor ular. Aku baru saja membelikannya ikan. Belum diselesaikan. Selama kamu menyukainya, beternak ular tidak memerlukan biaya yang besar. Anda memiliki saham di perusahaan. Tidak ada kekurangan uang sama sekali. Sekalipun Anda kekurangan uang, kamu masih belum memilikiku. Apakah ini saudara laki-laki? Aku akan menunggumu pulang lusa. Kakak sangat tertarik. Hanya sebuah judul. Anda dapat menyadari bahwa saya bukanlah pemilik aslinya. Tidak mungkin. Sebuah nuansa. Ikan yang kamu belikan untukku. Ini hampir membunuhku. Aku akan pergi berbelanja. Segera kembali. Silakan saja. Anda menemukan danau ini. Ikan yang bisa ditangkap. Itu semua milikmu. Sebuah nuansa. Saya menemukan sesuatu di danau. Tidak akan ada lagi yang berpura-pura menjadi manusia. Bukan, saya akhirnya mempersiapkan diri secara mental. Tempat memancing berubah. Datang lagi. Tidak. Apakah ini sama seperti terakhir kali? Tidak. Itu adalah garis hitam panjang, seperti senjata. Pisau atau pistol. Ah ya, itu pistol. Apakah Anda ingin pergi ke sana dan melihatnya? Bukankah Cisui ini terkontaminasi kesialan? Kenapa kamu keluar 2 kali? Ini terjadi pada semua orang. Sebuah nuansa. Danau ini tidak dalam. Anda dapat menyentuhnya saat Anda turun. Saya tidak akan turun ke sana. Di hutan belantara ini. Itu ada di sana, kan? HM. Angstrom. Ini. Ah. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud menyinggung. Ah, mengapa kamu masih memiliki barang ini? Saya tidak melihatnya sekarang. Sebuah nuansa. Apakah kita masih mencari senjata? Teruslah memancing. Saya menangkap semuanya. Harus mengambil pistolnya. Ini. Ini. Apakah ini tulang kaki? Yang panjang belum tentu berarti pistol. Bisa juga tulang kaki. Cisui. Melalui masalah ini, saya memahami sebuah kebenaran. Alasan apa? Hal-hal profesional seharusnya serahkan pada profesional. Jadi, ayo hubungi polisi. Laporkan. Faktanya, pistol yang saya lihat pendek. Tidak lama. Oh, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Halo. Halo 110, tolong bicara. Saya memancing dan menangkap tengkorak dan tulang kaki. Ah, katakan lagi. Nona Suinuan. Andalah yang menelepon polisi lagi. Benar, ini aku lagi. Mengapa hal ini terjadi lagi padamu? Mungkin pasangan saya, tempat yang dipilih untuk saya kurang tepat. Tidak juga. Hanya danau tanpa manusia yang bisa mendapatkan ikan. Tapi, seperti seorang nelayan dan seorang pembunuh, mereka semua menyukai tepi danau yang sepi. Tapi nelayan lainnya, mengapa hal ini belum terjadi? Apakah ada yang salah dengan tempat ini? HM. Ah, benar. Tengkorak dan tulang kaki semuanya ada di sana. Setelah saya memancingnya, aku akan menelepon polisi dan menunggumu. Kamu melakukan hal yang benar. Serahkan saja pada kami nanti. Disitulah saya menangkapnya. Jika Anda yakin Anda adalah manusia, Anda bisa turun dan menyentuhnya. Harus ada bangkai kapal lainnya. 3 hari yang lalu, Andalah yang menemukan koper ini. Kamu tidak takut. Apa yang perlu ditakutkan? Aku tidak membunuhnya. UPS. Gadis kecil, jurusan apa yang kamu pelajari? Kepada kami. Apakah Anda tertarik dengan bidang forensik? Saya tahu Anda sangat membutuhkan dokter forensik, tapi bukan itu masalahnya. Saya melihat seorang pria yang berani dan berhati-hati. Hanya ingin menggalinya. Jika pembantu tidak memberitahu saya, silakan mengajukan permohonan lagi. Sekarang diriku sendiri. Merekrut talenta tidak diperbolehkan. Terlalu banyak. Semua orang memakai pakaian tahan air. Bersiap untuk meluncurkan penyelamatan. Gadis kecil, aku serius. Industri forensik kita sangat populer sekarang. Tenaga kerja sangat langka. Jika Anda melamar jurusan kedokteran forensik kami, distribusi termasuk setelah lulus. Tapi, saya seorang senior mencari magang. Sayangnya. Sebuah nuansa. Apakah itu perlu? Saya akan menunjukkan jalannya kepada mereka. Omong-omong,
kunci rentang pencarian. Ini adalah ular raja hitam. Cukup lucu. Hahaha. Ini pastilah ular raja hitam. Matanya merah. Itu pasti bermutasi. Mengapa orang ini tidak takut padaku? Saya terlihat sedikit aneh. Kapten Chen. Apakah Anda perlu memimpin? Aku bisa membiarkan Chisui. Tentukan kisaran perkiraannya. Bisakah? Jangan khawatir, serahkan padaku. Paman ini melakukannya untukmu. Dang. Jangan khawatir. Itu sangat cerdas. Kapten Chen akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya. Dan itu tidak menggigit. Ayo Chisui. Sebuah nuansa. Pistolnya dikeluarkan. Senjata macam apa ini? Model spesifik apa? Saya belum yakin. Ini terlihat seperti pistol tipe 54. Sebelumnya hanya diartikan sebagai kasus pembuangan jenazah. Jika senjata ini asli, itu akan menjadi hal yang serius. Sangat mungkin juga terlibat dalam penyelundupan. Ular ini sangat pintar, bisa juga memimpin. Jika Anda bisa datang ke sini untuk membantu saya, ini tidak bisa lebih baik lagi. Sebuah nuansa. Saya merasakan dokter forensik itu. Lihat aku, agak aneh. Dokter forensik itu. Aduh, panggil saja aku Guming. Namaku Sui Nuan. Anda juga harus tahu. Ya. Saya ingin bertanya, tulang-tulang ini seperti ini. Bagaimana cara mengetahui berapa lama orang yang meninggal telah meninggal? Berapa umur almarhum? Apakah Anda ingin belajar? Aku bisa mengajarimu. Katanya, kami dokter forensik. Tidak. Saya sedang mempelajari teknologi realitas virtual. Dia hanya seorang pemodel 3D. Sekarang sudah terlambat untuk melintasi industri. Bibit yang bagus. Pemodelan virtual seperti apa yang ingin Anda pelajari? Saya dengar, industri game, sudah sekarang. Apakah lambat laun menjadi jenuh? Hanya jenuh sementara. Tapi kalau bisa, studio-studio inovatif bermunculan. Itu bukan tidak mungkin. Makanlah sepotong kue. Juga, keponakan saya suka bermain game. Sayangnya, jika Anda tidak ingin berganti karir, saya tidak bisa memaksa Anda. Sejak kamu bertanya, izinkan saya memberitahu Anda secara singkat. Lingkungan luar yang panas dan lembab. Hanya 1 bulan. Namun waktunya belum pasti. Bagaimana dengan kita akan mengambil nilai perantara? Bagaimana jika Anda ingin menentukan waktunya? Harus kembali menggunakan teknologi. Biasanya diperlukan waktu 3 hingga 6 tahun untuk menyegel peti mati tersebut. Bagaimana dengan gurun dan beberapa daerah es dan salju? Ini dimulai 100 tahun yang lalu. Bagaimana tulang menentukan usia? Dalam novel itu, apakah pengukuran usia tulang itu nyata? Sentuhan tulang untuk menentukan usia. Saya pernah mendengarnya di novel. Tapi saya tidak yakin. Saya rata-rata. Lihat saja giginya. Dan tulang kemaluan untuk menentukan usia. Laugu. Lihat apakah Anda bisa membuatnya menjadi bentuk manusia. Saya pikir seharusnya ada lebih dari 1 orang. Biarkan saya melihatnya. UPS. Ini semua adalah tulang manusia. Tapi jumlahnya tidak sesuai dengan nomornya. Dia tidak terlihat terlalu tua. Usia mereka kira-kira pada kisaran angka berapa? Berusia sekitar 25 tahun. 2 pria dan 1 wanita. Saya telah menderita sepanjang hidup saya berbagai tingkat pelecehan dan penyiksaan. Sebuah nuansa. Biarkan aku turun dan melihatnya. Lihat apakah ada bukti lain. Tidak bisa membiarkan pembunuhnya pergi. Tentu saja tidak. Ya. Kapten Chen itu. Apakah Anda perlu membiarkan Chisui bantuan untuk menemukan? Lihat apakah ada senjata lain. Atau di mana bagian-bagiannya berada. Ia bahkan bisa melakukan hal ini. Ya. Tentu saja saya bisa. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kamrat Sui Nuan. Panggil saja aku Xiao Nuan. Kehangatan kecil yang bagus. Tunggu sampai kita mendapatkan kasusnya. Setelah berhasil dicerak, saya akan segera melamar spanduk untuk Anda. Ada juga bonusnya. Tidak. Namun, apakah saya masih bisa mendapatkan spanduk jika saya melaporkan kejahatan? Itu tidak benar. Hanya saja kasus ini istimewa. Pertama ada kasus pembuangan mayat. Ada 3 orang meninggal di sini. Dan senjata juga ditemukan selama proses tersebut. Jika kasus ini berhasil diselesaikan, maka Anda adalah pahlawan besar kami. Anda biasanya sendirian. Apakah Anda membawa begitu banyak barang untuk pergi memancing? Ada juga Chisui yang menemaniku. Berbeda. Chisui adalah yang paling berani. Tapi barangmu cukup berat. Saya belajar taekwondo ketika saya masih kecil. Dan seni bela diri. Jadi saya masih bisa mengimbanginya secara fisik. Anda tidak memiliki kekuatan fisik untuk menjadi inspektur. Sayang sekali. Maka Anda adalah seorang yang serba bisa. Sangat pintar. Kekuatan fisik tidak buruk. Juga belajar seni bela diri.
Chen, bagaimana kalau kamu membujuknya? Biarkan dia bergabung dengan tim kami. Aku benar-benar melakukannya sekarang. Butuh bantuan dari magang. Pikirkan saja, bagaimana Anda bisa membiarkan seorang gadis yang akan lulus, akan belajar kembali. Ayo pergi. Anwan, ada apa denganmu? Kenapa aku merasa ada yang salah denganmu? Sayangnya, saya hanya sedikit gugup. Saya tidak tahu harus berbuat apa menghadapi ibu dan ayah dan saudara. Mengapa? Mungkinkah Anwan, kamu sudah dewasa, jadi ibu dan ayah sampai jumpa akan menggigitmu juga, menyerangmu, mengusirmu pergi? Oh, itu tidak benar. Ibu dan ayah sangat menyayangiku. Hanya, hal ini sangat rumit. Saya tidak tahu harusnya bagaimana menjelaskannya dengan lebih baik. Sebuah nuansa. Anda dapat mengatur bahasa secara perlahan. Selama kamu ingin mengatakannya, saya pasti akan mendengarkan dengan tenang. Sebenarnya saya bukan Sui Nuan. Tapi saya Sui Nuan juga. Saya dari dunia lain, bepergian melintasi waktu. Apakah Anda percaya atau tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Ah Nuan, kamu spesial, bukan? Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan. Bukan? Anda tidak terkejut. Kenapa kamu harus terkejut? Tidak ada orang lain yang mengerti apa yang saya katakan. Hanya kamu, Anwan, yang bisa melakukannya. Seorang Nuan selalu menjadi orang yang paling spesial. Sebenarnya, saya dari bepergian melalui dunia lain. Saya mengambil alih tubuhnya. Tapi, entah aku menginginkannya atau tidak, saya selalu menjadi orang yang mendapat untung. Ya, karena akulah yang mendapat untung. Tidak peduli apa yang saya katakan. Sepertinya aku sedang pamer. Ini seperti berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Dan, setiap kali saya menghadapi orang tua saya merasa, aku seperti orang yang menempati sarang burung murai, seperti hantu yang kesepian. Sebuah nuansa, jangan melakukan hal bodoh. Kamu hidup suatu hari. Artinya, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Bahkan jika identitas Anwan benar-benar ditemukan. Paling kalian berdua rukun satu sama lain. Ini akan lebih memalukan. Jika mereka mencintainya, itu tidak akan pernah menyakitimu. Mereka adalah keluarga Sui Nuan. Dan saya, Chisui, adalah anggota keluarga Anwan. Dia adalah mitra Anwan. Yang saya suka adalah jiwa Anwan, yaitu seorang Nuan dari dunia lain. Oke. Bunuh diri bukanlah masalah besar. Lagi pula, tidak ada pepatah, lebih baik mati daripada hidup. Terlebih lagi, saya berjanji untuk bertanggung jawab untuk Anda. Oke, aku siap. Saya ikut. Berani menghadapi badai. Selamat datang besok. Sebuah nuansa. Aku adalah aku yang selalu begitu. Ya. Nona, sebuah. Kamu kembali. Tuan Nyonya. Nona kembali. Putri. Adik perempuan. Orang tua, saudara laki-laki. Saya kembali. Bagus. Ayo pergi jika kamu lelah. Makan sesuatu dan istirahat. Ya, aku sangat lelah. Oh, benar, Bu. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Pasangan baruku. Baiklah, Chisui. Keluarlah. Kejutan. Itu benar. Akulah Chisui di mulut Anwan. Putriku, kamu. Apakah ularmu tidak berbisa? Oh, jangan khawatir. Ayah, Chisui adalah ular tidak berbisa. Dan itu berperilaku sangat baik. Umumnya tidak menggigit. Oke, itu bagus. Hanya saja, jangan gigit siapapun. Pergi. Saya membiarkan orang pergi lebih awal. Saya membeli makanan favorit Anda. Ayo pergi. Nuan-Nuan bersekolah selama ini. Berat badanmu turun banyak. Saya kehilangan berat badan karena dia tiba-tiba menjadi wanita kaya. Saya sudah makan selama lebih dari seminggu. Tidak terlalu terkendali sama sekali. Beratnya lebih dari 100. Bu, apakah itu berlebihan? Itu berarti hati nurani saya telah berbicara. Datang untuk makan. Makanlah udang dengan hangat. Nuan-Nuan. Apakah kamu ingin menjadi perkembangan industri film, televisi, dan animasi? Masih ingin berkembang di industri game? Jika Anda tidak yakin, kemudian berinvestasi lebih banyak. Pokoknya anime dan game, semuanya baik-baik saja. Nada cerewet ini, apakah kamu serius? Perusahaan investasi adalah biayanya puluhan juta. Siangku yang kaya terlalu mendominasi. Saya belum memikirkannya.
Adik perempuanku memberitahuku beberapa hari yang lalu. Dia ingin bermain selama 1 atau 2 tahun lagi. Hai ayah, tolong jangan mempermalukan adik perempuanku. Dasar bocah bau. Berikan pada adikmu dulu. Berinvestasilah di lebih banyak perusahaan. Tunggu sampai dia merasa cukup. Perlahan. Kemudian Anda bisa membiasakannya. Jangan membicarakannya di meja makan. Ini semua tentang bisnis Anda. Datang untuk makan. Hei, kita tidak membicarakan pekerjaan. Hanya ngobrol. Nuan-nuan. Apakah Anda khawatir tentang sesuatu? Saya melihat Anda khawatir. Hidangan favorit Anda sebelumnya. Saya tidak banyak menggunakan sumpit hari ini. Ya. Udang rebus ini. Daging sapi dan kentang dan telur orak-arik labu pahit ini. Semua hal yang biasanya Anda suka makan. Mengapa kamu tidak menggunakan sumpitmu hari ini? Apa yang ada dalam pikiranku? Siapa yang berani menggangguku? Saya meminta saudara saya untuk membantu saya membinasnya kembali. Ya. Siapa yang akan mengganggumu di masa depan? Anda tidak harus menanggungnya. Keluarga kami tidak mudah untuk dibuli. Kami baru saja membicarakan masalah bisnis. Memang perlu persiapan sejak dini. Mulai sekarang, meskipun kamu akan disebut sebagai wanita emas tertua, jangan menyentuh mata air dengan 10 jari. Tapi Anda harus memahami apa yang harus Anda pahami. Anda masih harus tahu. Saya pikir juga begitu. Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Tapi masalah ini tidak terburu-buru. Ya. Biarkan adik perempuanku bermain selama 1 atau 2 tahun dulu. Berinvestasi di sini. Biarkan aku menjagamu. Senang rasanya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga saya. Dingin. Aku akan pergi keluar dengan adikku sebentar. Nyonya Chen 2 minggu lalu. Mereka semua meminta saya pergi ke salon kecantikan. Kamu sudah lama berkencan denganku. Ini bukan hari baik untuk melakukan janji hari ini. Ya. Oke, silakan, Bu. Istri, aku. Pergi. Aku tahu kamu suka memancing. Haha. Nuan-nuan. Hei. Beristirahatlah setelah berjalan. Merasa energik besok? Ayo jalan-jalan bersama. Ya. Datang untuk makan. Adik perempuan, sesuatu di pikiranku. Aku saudaramu. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat berbicara dengan saya. Saya baru-baru ini. Saya sebenarnya tidak menemui kesulitan apapun. Selalu ada sesuatu untuk dibicarakan ketika 2 orang berjalan-jalan. Kakak sangat tertarik. Saya selalu harus mencari alasan. Hanya dengan begitu aku bisa meyakinkan saudaraku. Saya berkencan dengan seorang pacar. Dia menindasmu. Bagaimana mungkin? Siapa yang berani menggangguku? Jika dia berani datang, aku akan menghajarnya hingga berkeping-keping. Bersenandung. Adik perempuan adalah yang paling kuat. Jadi, Anda tidak bahagia karena dia. Saya pikir dia membawa saya. Gunakan itu sebagai mesin ATM. Dan aku menabraknya. Dia sedang menggendong gadis lain. Dan memberinya makan buah. Benar-benar bukan orang baik. Benar? Jadi aku putus dengannya saat itu. Hasil, dia menghabiskan waktu setengah bulan. Datanglah padaku lagi. Lalu saya memarahinya saat itu. Siapa yang saya bicarakan? Ambil uangku. Beraninya kamu memeluk adik perempuan lagi? Benar-benar tidak bijaksana. Adik perempuan. Kamu sangat berbeda dari saat kamu masih kecil. Anda tidak mengutuk ketika Anda masih kecil. Bahkan jika kamu diintimidasi, aku hanya akan merajuk sendiri. Belajar di universitas di luar negeri beberapa tahun terakhir ini benar-benar meningkat pesat. Oke. Dikatakan bahwa wanita mengalami transformasi pada usia 18 tahun. Bukankah umurku baru 20 tahun? Membuat beberapa kemajuan adalah hal yang normal. Bersenandung. Apakah Anda ingat ketika Anda masih kecil? Aku akan mengajakmu bermain diam-diam. Tapi aku kehilanganmu. Saya sangat ketakutan hari itu. Saya menangis dan berteriak mencari orang tua saya. Hari itu, hampir semua inspeksi di kota telah dikirim. Hei, butuh waktu lama bagi saya untuk menemukannya. Baru saja ditemukan. Jadi kamu masih jongkok di samping semak-semak dan menungguku. Saya terlalu mengantuk hari itu. Lalu aku tertidur sambil jongkok. Aku tidak mendengarmu memanggilku sama sekali. Ya. Sejak hari itu, aku bersumpah. Aku pasti akan melindungimu, melindungi keluargaku. Ya. Wah. Bunga ini sangat indah. Ya, itu memang terlihat bagus. Semangat duo-duo Yeyero. Aroma hujan dan sinar matahari berhembus, memabukkan di kepala. Selesai. Pemilik aslinya tidak tertarik dengan mawar. Sepertinya saudara. Saya tidak suka mawar. Sudah berakhir. Saya sudah waspada begitu lama sekarang. Mengapa? Karena sekuntum bunga tersingkap? Bersenandung. Saudara itu. Mungkin Anda berpikir ini mawar. Cukup bagus juga. Ya. Mawar ini sungguh cantik. Saudara perempuan. Kamu harus mengenalku. Kenapa kamu tidak suka mawar? Alasan kenapa kakakku tidak menyukai bunga mawar itu karena aku. Adikku kehilangan aku saat itu. Itu karena dia pergi melipat mawar. Akhirnya saya lelah dan menemukan tempat jongkok dan menunggu saudara. Lalu aku tertidur sambil jongkok.
Saudara itu sebenarnya adalah kamu. Ah! Katakan itu, siapa kamu? Di mana adikku? Di mana adikku? Oke. Apakah masih ditemukan? Sebenarnya menurutku, saya bertindak cukup baik. Oke. Sekarang telah ditemukan. Kalau begitu, ayo cari tempat. Mari kita duduk dan berbicara. Aku hancur. Saya tidak akan bertindak lagi. Kenapa aku sangat lelah berbicara denganmu? Ikuti aku. Apa yang terjadi? Namaku Suinuan juga, tapi aku bukan adikmu. Saya dari Suinuan di dunia lain. Mungkin Anda tahu cara memakai buku perjalanan waktu? Ah. Oke. Lihat ekspresimu, sepertinya tidak tahu. Ini sebenarnya sangat sederhana. Itu karena saya seorang penjelajah waktu atau pemakai buku. Kecelakaan sebelumnya, saya jatuh ke dalam air dan tidak sadarkan diri. Lalu saat aku bangun, saya sudah. Itu ada pada adikmu. Adapun kemana adikmu pergi, saya tidak tahu. Karena saat aku bangun, itu sudah. Lalu apakah adikku hidup atau mati? Anda juga tidak tahu. Aku tidak tahu. Saya tiba-tiba bepergian pada adikmu. Lalu saya menerimanya. Ingatan adikmu. Dan dunia ini, sepertinya itu adalah novel yang pernah saya baca. Apakah itu mungkin? Dia mengenakannya padamu. Mungkin saja. Itu karena tubuhku baru saja melakukan perjalanan. Tapi kenapa adikmu? Saya tidak tahu. Apakah karena Xiao Yun? Xiao Yun. Bagaimana kamu tahu nama pacar kakakmu? Saya ingat saya tidak mengungkapkannya. Dia berada di luar sendirian. Saya tidak khawatir. Jangan khawatir tentang ini. Katakan saja padaku jika ini mungkin. Mungkin. 60%. Tapi tidak sepenuhnya. Lebih baik hidup daripada mati. Kami adalah karakter dalam sebuah buku. Menurutku, ini lebih seperti dunia nyata. Seorang manusia, bagaimana mungkin menempatkan dunia? Tidak ada celah dalam penciptaan. Saya merasa ini lebih seperti sebuah buku. Seorang protagonis di dunia ini. Alur cerita yang lengkap. Saya belum pernah membaca buku ini, tapi saya membaca komentar mereka. Saya tahu, Xiao Yun adalah protagonis laki-laki. Dan akhir dari cerita ini adalah dia mencaplok semua catatan bisnis keluarga Sui. Tidak mungkin. Selama saya masih di sini suatu hari nanti, anak itu tidak bisa membuat gelombang. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Lalu jika saya katakan, dalam waktu dekat, ayah dan ibu, apakah dia akan mati dalam kecelakaan pesawat? Tidak mungkin. Pesawat terbang sudah keluar dari dunia ini. Cara paling aman untuk bepergian. Bagaimana sesuatu bisa terjadi hanya dengan mengatakan sesuatu telah terjadi? Lalu jika saya katakan lagi, jika saya tidak melakukan perjalanan melalui, adikmu akan menjadi. Pria itu bernama Xiao Yun. Bermain-main. Merasa tertekan pada akhirnya. Meninggal dalam kecelakaan mobil. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Lalu jika saya katakan, dalam waktu dekat, akan ada pengkhianat di perusahaan Anda. Simpan semua dokumen penting perusahaan Anda. Jual semuanya ke Xiao Yun. Protagonis laki-laki ini. Apakah Anda akan tetap percaya diri? Dan pukulan berulang-ulang. Apakah kamu benar-benar tidak akan dihancurkan? Karena keluargaku sangat menderita. Bagaimana dengan saya? Apa akhir ceritaku? Jatuh di kaki sang pahlawan. Pergi ke luar negeri dengan putus asa. Ini memang sebuah novel. Kelinci yang licik memiliki 3 liang. Kebenaran ini, menurutku, kakakku harusnya tahu. Properti keluarga kami, meskipun di dalam gedung, bisa pergi ke luar negeri dengan putus asa. Saya tertarik dengan tokoh protagonis laki-laki dalam novel tersebut. Ditendang ke luar negeri. Selama aku belum mati, saya masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Aku tidak akan melepaskannya. Siapapun yang menyakiti keluargaku, adik kamu tahu. Saudara perempuan, apakah itu kamu? Saudari? Tidak. Saya masih orangnya. Tapi mau tak mau aku ingin menangis. Dia tidak memakai buku. Dia masih di dalam tubuh ini. Mungkin. Tapi aku tidak tahu. Adik perempuan. Anda tidak merasa kasihan pada siapapun. Itu semua salahku. Adikulah yang tidak melindungimu dengan baik. Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya akan memanggil dokter. Jangan. Kurangnya satu orang akan memperhatikan hal semacam ini. Hanya saja risikonya lebih kecil. Nuan-nuan.
Sepertinya saya menerima kenangan lain. Memori apa? Saya setengah bereinkarnasi. Sui Nuan bangkit kembali. Dia menyaksikan semuanya. Dia tahu itu karena dia kamar manusia serigala. Dampaknya adalah keluarga tersebut hancur. Dia bersembunyi. Dan saat ini saya kebetulan sudah mati. Tidak tahu kenapa. Dunia yang berbeda. Dua jiwa di titik yang berbeda. Tiba-tiba menyatu. Dan saya baru saja menerima kenangan ini. Jadi, bagaimana cara membedakan aku dan dia? Jelas sekali kepribadian kami sangat mirip. Nada yang salah. Saya menerima telepon Anda hari itu. Saya hanya merasa ada yang tidak beres. Ingatlah saja. Anda turun hari ini. Aku melihat keanehan di matamu. Anda dan dia memiliki kepribadian yang mirip. Saya tidak pernah yakin. Itu sebabnya saya tetap tinggal untuk menguji. Itu. Ibu dan ayah, bukankah Anda juga sudah menemukannya? Aku merasakan ada yang tidak beres denganmu sebelumnya. Mereka peduli padamu. Menurutku suasana hatimu sedang buruk. Tidak diragukan lagi. Itu karena Anda mengubah intinya. Bagaimana denganmu? Bagaimana Anda bisa mencurigai hal ini? Mata adalah jendela jiwa. Saat membicarakan bisnis, tatap saja mata satu sama lain. Anda bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi, apa yang akan kamu lakukan padaku? Maukah kamu menaruhku di atas panggangan? Dalam pikiranmu, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Aku tidak peduli apakah kamu adikku atau bukan. Tapi tubuh ini benar-benar miliknya. Aku tidak akan menyakiti keluargaku. Hal jiwa. Saya akan mempelajarinya lebih lanjut nanti. Saya tidak peduli jika Anda adalah saudara perempuan saya dalam hidup ini, generasi selanjutnya, atau mungkin Anda sedang berbicara omong kosong. Sebelum saya menyelesaikan masalah ini, saya harap kamu bisa buatlah perjanjian 3 bab dengan saya. Apa 3 bab perjanjian itu? Selama saya bisa menerimanya. Dalam jangkauan, saya setuju. Tidak bisa menyakiti. Tentang kesehatan adikku, tentu saja. Membahayakan tubuh adikmu. Bukankah itu pelecehan diri sendiri? Saya orang normal. Oke? Kedua, tidak. Aku harap kamu bisa berada di depan ibumu. Berpura-puralah menjadi putrimu. Kesehatan ibu buruk. Aku takut ketika dia mengetahui hal ini. Akan ketakutan. Menyamar di depan ibu. Bagaimana dengan ayah? Anda bahkan tidak bisa membodohi saya. Terlebih lagi, itu adalah ayahnya. Ayah saya juga mengalaminya. Orang yang penuh badai. Harus mampu menanggungnya. Ketiga. Jangan rusak reputasi adikku. Anda memegangnya sekarang. Identitas adikku. Saya harap kamu jangan melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Tidak masalah. Apakah ada yang lebih dari ketiganya? Oke. Cukuplah jika Anda bisa melakukan ketiga hal ini dengan baik. Terima kasih atas kerja sama Anda. Masalah kecil. Selama Anda bisa menemukannya. Solusi terhadap masalah. Saya bisa bekerja sama. Oke. Kamu juga lelah. Kembali dan istirahat. Masih ada yang harus kulakukan? Ya. Oke. Aku berangkat. Hei. Sebuah nuansa. Apakah menurut Anda bunga-bunga ini bisa dimakan? Chisui. Kamu adalah karnivora. Tidak ada gigi kunyah. Ususnya masih pendek. Anda masih pandai mencerna daging. Ya. Seperti ikan ini. Apakah demikian? Saya melihat bunga-bunga itu. Itu juga penuh warna. Saya sangat ingin mencobanya. Ya. Jika Anda benar-benar ingin mencobanya, saya akan minta apa itu Anda. Bagaimana kalau membuat sepiring daging? Wujudkan saja. Penampilan bunga. Tampaknya cukup bagus. Sayang sekali, saya belum mencapai masa makan. Tidak masalah. Tunggu sampai kamu ingin makan. Aku akan melakukannya untukmu lagi. Oke. Sebuah nuansa. Anda juga bisa memasak dengan sangat baik. Dia tampak seperti nuan-nuan. Ini benar-benar terlihat seperti nuan-nuan. Ya.
Jika saya tidak menemukannya sebelumnya, dia mati sejak dini. Saya mungkin tertipu juga. Bagaimana? Panggilan telepon. Baru sadar ada yang tidak beres. Ya. Itu karena beberapa waktu lalu, dia tiba-tiba dan itu pria bernama Xiao Yun putus. Saya sudah menanyakannya sebelumnya. Adik perempuanku sangat menyukainya, mencintai dengan sangat penuh gairah. Pria itu bernama Xiao Yun. Saya berpikir tentang masa remaja. Wajar jika memiliki orang yang Anda sukai. Jadi saya tidak ikut campur. Ya. Namun beberapa waktu lalu, adik perempuan itu tiba-tiba mengumumkan putus dengannya. Dan nadanya juga sangat kuat. Berdasarkan pemahamanku tentang adik perempuanku, dia tidak akan melakukan ini. Bahkan jika dia putus. Juga karena pria itu memohon belas kasihan dan berhati lembut. Ya. Lewat sini, setelah beberapa saat, ayo pergi ke kuil Jingan. Jika Nuan kembali, itu hal yang bagus. Kalau bukan karena Nuan, lalu saya hanya bisa meminta bantuan Master. Hai ayah, ya. Siapa yang harus membicarakan hal ini? Tentu saja ibumu yang menyarankannya. Jika tidak, kami berdua akan mengungkitnya. Pasti akan dicurigai. Mari kita lakukan secara pribadi. Jangan sakiti hati Nuan. Baiklah, ayah. Bisakah Anda menjaga kepribadian Anda tidak di depan adik perempuanku? Tanpa beban. Dasar bocah bau. Sudah berapa tahun aku berpura-pura? 20 atau 30 tahun. Akhirnya pensiun. Kenapa tidak bisa? Tunjukkan sifat aslimu. Bagaimanapun, saya bukan ketuanya sekarang. Berpura-puralah menjadi dirimu sendiri. Aku akan mencari Nuan. Benar. Jangan biarkan Nuan mengetahuinya. Saya tahu situasinya. Nuan. Bagaimana istirahatmu? Ya, itu cukup bagus. Setelah beberapa saat, pesta ulang tahun keluarga Song. Apakah kamu ingin pergi? Lagu yang juga disebutkan secara spesifik olehnya. Harus meneleponmu. Saya bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Dia mengundang saya secara langsung. Jadi apakah Anda setuju? Ya. Tidak apa-apa untuk pergi dan bermain. Bagaimanapun, ini hanya waktu senggang. Ahaha. Nuan sungguh. Perjamuan orang tua keluarga Song. Rupanya ini pesta. Faktanya, ini untuk Anda, kaum muda. Konferensi kencan buta. Tidak mungkin. Anda tidak akan membiarkan saya menikah, kan? Ahaha. Kamu. Bagaimana aku mengajarimu saat itu? Kamu tidak mengingatnya sama sekali. Keluarga kami tidak membutuhkan pernikahan untuk memperkuat fondasi keluarga. Aku di sini dan saudaramu di sini. Apakah kamu ingin menjadi wanita yang kuat? Jadilah wanita yang kuat. Jika Anda ingin bersenang-senang, bersenang-senanglah. Kamu kenal aku. Hahaha. Bunga ini cukup indah. Lipat dan masukkan ke dalam vas. Ibumu akan sangat senang. Oke. Kemudian petik beberapa bunga lainnya bersama-sama. Seharusnya terlihat lebih baik. Oke. Anda pergi memilih bunga lain dulu. Aku akan mengambil bunga ini dulu. Lipat ke bawah. Saya benar-benar tidak pintar. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Suiyan tadi. Apakah Anda sedang memujinya? Masih sekedar ngobrol dengan saya. Hei, hidup bersama sekelompok orang pintar. IQ saya benar-benar tidak cukup baik. Apakah bunga ini cantik? Saya memutuskannya. Apakah ibumu menyukai bunga ini? Yo, Anda ayah dan anak perempuan. Bagaimana Anda bisa tampil santai dan anggun? Pergi memetik bunga. Biarkan aku melihat. Lihat ini. Saya pribadi memilih ini. Saya melipatnya sendiri. Oh, dan ini. Ini dipilih oleh Chisui. Bagaimana tampilannya bagus? Tampan. Bunga dipetik oleh bayi perempuanku. Bunga yang dipetik oleh Chisui sama-sama indah. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayahmu yang lama? Bersaing untuk mendapatkan bantuan. Istri. Lihatlah bunga yang kupetik. Bukankah semuanya sangat cantik? Ayo, istri. Istri, kamu besok berencana untuk membawa Nuan di mana harus bermain? Pergi berbelanja di mall. Aku memberikannya kepada bayi perempuanku. Gaun yang disesuaikan semuanya baik-baik saja. Besok aku akan mencoba pakaiannya. Saya akan mencoba pakaian lusa. Hai istri. Saya mendengar kuil Jingan itu mencari pernikahan sangat efektif. Mengapa kita tidak pergi ke kuil Jingan? Nuan masih muda. Jangan terburu-buru untuk mencari pernikahan. Hei. Nuan sangat kecil. Saya tidak ingin menyerah. Menikah secepat ini, lalu pergi ke kuil Jingan. Besok aku akan bersama Nuan. Tepat untuk pergi berbelanja. Bocah itu, Suihan, hampir 30 tahun. Saatnya memulai sebuah keluarga. Sepanjang hari, terlalu sibuk untuk tinggal di rumah. Wakil kepala dan perusahaan. Bagaimana menjalani seumur hidup jika kita tidak pergi? Carilah pernikahan untuknya. Saya kira dia berusia 50-an atau 60-an. Masih di perusahaan. Lakukan sampai kamu mati. Nuan Kamu mengatakan apa yang ayah katakan. Apakah ini masuk akal? Ya, itu masuk akal. Apakah kuil benar-benar mujarab? Daripada kita pergi ke bait suci untuk mencari pernikahan. Menurutku lebih baik memberikannya pada Han. Lebih tepat mengatur kencan buta. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk kencan buta? Dia sibuk setiap hari. Ayah itu
Pernahkah kamu mempertimbangkannya? Bagikan beberapa pekerjaan untuk saya. Saya sudah pensiun. Bagaimana Anda bisa melepaskannya? Apakah pria berusia 50 tahun itu kembali bekerja? Bukankah semuanya dikatakan secara online? 50 adalah usia untuk menerobos. Anda masih punya waktu untuk berselancar di internet. Terbukti, Anda belum didorong hingga batas Anda. Saat aku seusiamu, saya sudah menghasilkan modal awal yang pertama pada saat yang sama dan menikahlah dengan ibumu, istri yang pengertian dan suka menolong. Dan kamu, seorang pemuda yang kesepian. Istri, ayo pergi ke kuil Jingan. Apakah kamu ingin pergi ke Nuan-Nuan? Saya pergi memancing 2 kali baru-baru ini. Mengalami 2 kejutan. Saya kebetulan pergi ke kuil untuk memberi penghormatan. Mari kita bicara apakah itu berguna atau tidak. Akan selalu ada kenyamanan psikologis, bukan? Oke. Bagaimanapun, saudaraku juga ada di sini. Saatnya menikah dan punya anak. Membangun karir dan memulai sebuah keluarga. Saya pikir inilah masalahnya. Tidak perlu terlalu cemas. Dingin. Anda sudah berusia 30-an. Saatnya memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis. Ayo pergi dan minta tanda tangan. Ah Nuan, bisakah saya menggambar banyak nanti? Anda ingin menggambar banyak? Itu bukan tidak mungkin. Tapi, Master tidak bisa menguraikan tanda tangan Anda. Bukan tidak apa-apa. Saya hanya merokok dan bermain. Tidak perlu memecahkan kode. Oke. Mengapa saya merasa sangat tua? Tampaknya adik perempuanku mengobrol dengan ular ini. Apakah itu fusi jiwa? Ada yang tidak beres. Adik perempuan saya menderita halusinasi pendengaran dan penyakit lainnya. Seharusnya tidak demikian. Halusinasi pendengaran seharusnya tidak terjadi. Saya hanya bisa mengerti apa yang dikatakan ular. Harus semua hewan dan tumbuhan. Itu benar. Ah Nuan, kakakmu sepertinya sedang melihatmu. Apa yang salah? Bisakah Anda memahami apa yang dikatakannya, Eba? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Pria yang rendah hati ini. Dan siapa yang ada di sebelahnya ini? Siapa gadis itu? Tenang. Dia telah berada di luar negeri sejak dia masih kecil. Kamu seharusnya tidak tahu. Tenang. Seorang Wen Mei, bagaimana kamu tahu? Dia telah berada di luar negeri sejak dia masih kecil. Anda seharusnya tidak tahu. Salah satu pahlawan wanita. Salah satu pahlawan wanita. Ya. Wanita kedua yang bermartabat dari keluargaan. Benar-benar memberi seseorang seks bertiga. Atau sebagai selir. Hum. Hei, dunia semakin buruk. Hei, apa yang kamu gumamkan di depan pintu? Ya. Semua orang telah datang. Masuk dan menggambar banyak. Datang. Ayah. Anda bilang poligami. Apakah ini realistis? Apa yang kamu pikirkan? Sangat tua. Istri saya bahkan belum sampai di sana. Aku baru saja memikirkan kekasihku. Aku beritahu kamu dengan jelas. Masalah ini ada di keluarga kami. Itu tidak boleh terjadi. Jika ada, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Tunggu aku. Hehe. Tanda keberuntungan. Ini juga merupakan keberuntungan. Oh, saya juga beruntung. Tidak semuanya bernasib buruk di sini, bukan? Menguasai. Ah, Suiyan, datanglah bersama keluarga Anda untuk mendapatkan tanda tangan Anda. Oh, Tuan Sui. Aturan lama. Hahaha. Datang dan selesaikan itu untuknya. Dia menghargai pernikahan. Hehe. Menguasai. Ya hehe. Ya. Ah Nuan, apakah menurut Anda dia benar-benar mampu? Bukan berarti para ahli meremahkannya. Terkontaminasi dengan emas dan perak? Oh, tidak apa-apa. Ya. Ah. Tuan Sui, ada variabel di sekitar Anda. Oh, ayolah, bawakan saya semua tanda tangan dan biarkan saya melihatnya. Oh. Batu. Ya. Tuan Sui, kamu tidak pantas mati. Apa maksudnya? 25 tahun yang lalu, aku sudah bilang padamu, Anda dan istri Anda, ada bencana besar. Ada perubahan sekarang.
Bencana dalam hidup Anda telah menghilang. Dan tanda ini. Putramu adalah takdir dari Lone Star. Sekarang sudah berubah. Ya, dan variabel ini, itu putrimu. Saya pernah menegaskan, dia tidak akan pernah hidup sampai usia 25 tahun. Karena jiwanya hilang. Tunjukkan penampilan pagi hari, ini jiwanya sebenarnya sudah lengkap. Perubahannya, seiring dengan nasibmu, ada juga perubahan ini. Mengapa Anda tidak mengambil tiket lotre itu juga? Biarkan saya melihatnya. Tuan Sui, kamu ambil yang lain dulu. Tunggu di luar. Ada yang ingin aku bicarakan dengan putrimu sendirian. Tidak, sama sekali tidak. Jangan khawatir, Ibu. Saya ingin berbicara dengannya sendirian. Tidak akan ada bahaya apapun. Oh, ini semua salahmu. Saya harus datang ke sini tanpa alasan. Mengapa menghancurkan kuil? Oke. Saya ingin tinggal. Ya. Dingin. Ayo keluar. Menyingkir. Pergi. Ayo pergi. Menguasai. Mungkinkah memupuk keabadian di dunia ini? Hahaha. Kamu lahir terlambat. Itu mungkin terjadi 100 tahun yang lalu. Sekarang semangatnya terputus. Itu tidak dapat diperbaiki. Di tasmu. Sedikit darah naga. Tidak mudah untuk bertahan hidup. Perlakukan dengan baik, naga. Saudara-saudaraku, semuanya ular biasa. Itu hanyalah ular hitam kecil biasa. Bisakah kamu benar-benar menjadi naga? Saya tidak bisa menghitung ini, tapi aku bisa merasakannya. Ular ini ada di tasmu, memiliki garis keturunan naga. Mungkin karena variabel Anda. Anda adalah orang yang beruntung. Mungkin akan terlihat di masa depan. Banyak hewan dengan darah binatang spiritual. Kamu bisa keluar jalan-jalan. Di masa depan, Anda akan melakukannya. Mengubah dunia. Oh, bagus. Dengan cara ini Anda akan memiliki banyak sekali mitra. Ngobrol dengan saya. Beritahu ayahmu. Jangan datang ke sini lagi. Saya tidak dapat menghitungnya selama Anda di sini. Oh, bagus. Terima kasih, Tuan. Angstrom. Nuan, bagaimana kabarnya? Apakah dia berbicara omong kosong? Membodohimu. Dia memintaku untuk lebih sering keluar. Oh ya ayah. Dia meminta kami untuk tidak datang lagi di masa depan. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas nasib keluarga kami. Oh, aku hanya bilang semuanya akan baik-baik saja. Orang ini di dalam. Meski rakus akan uang, namun kemampuannya masih ada. Berjalan kembali. Itu membuatku tidak lagi berminat untuk berbelanja. Istri. Jangan marah, istriku. Adik perempuan. Ya. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Apakah normal jika kita mempunyai keraguan? Jika itu aku. Mungkin kamu bisa melakukan lebih baik dari kamu dan ayah. Bahkan lebih radikal. Adik perempuanmu. Oke. Kami masih harus menghadapinya ketika kami kembali. Di mana badai ibu? Bersenandung. Mengapa kita tidak memasukkan pot ke dalam pot? Lemparkan pada ayah. Saya pikir tidak apa-apa. Ya. Sui Nuan. Anda baru saja menemukan cinta baru. Apakah itu hanya alasan untuk menyingkirkanku? Apa yang kamu katakan? Sui Nuan, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Ya. Kamu tahu. Kamu tahu. Dia adalah pacarku. Oh tidak, mantan pacar. Bulan lalu, dia tiba-tiba putus denganku. Tanpa diduga, dia sebenarnya juga. Aku putus denganmu tiba-tiba. Tolong. Anda dan adik perempuan Anda saat berpelukan. Saat saling memberi makan, apakah kamu mengatakan sesuatu? Ambil uangku dan berpura-pura bermurah hati saat menjemput anak perempuan. Apakah kamu mengatakan sesuatu? Nuan, bagaimana kamu bisa memfitnahku seperti ini? Bersenandung. Anda mendengarkan penjelasan saya. Jangan percaya omong kosongnya. Siapa aku? Anda harus tahu segalanya. Nuan dan aku, mulai dari kampus hingga masyarakat. Hanya, selama ini saya sedang memulai bisnis. Tidak ada waktu untuknya. Dia tiba-tiba kehilangan kesabarannya padaku. Putus dengan saya. Tanpa diduga. Dia sangat cepat menemukan pacar baru. Bersenandung. Saya khawatir tidak ada urusan akhir-akhir ini. Tidak tahu bagaimana menyenangkannya. Adik perempuanku. Ada mangsa datang ke pintu Anda. Adik perempuan UM. Apakah Anda ingin saya membuat masalah untuknya? Hanya kamu. Nah, kamu mengecewakan adik perempuanku. Kan percaya padaku atau tidak? Orang pertama yang mengambil tindakan terhadap Anda. Ego. Dia menghabiskan banyak uang untukku. Anda harus bertanya kepada departemen hukum. Bantu aku mendapatkannya kembali. Saya tidak ingin mengkhawatirkannya. Tapi dia berpura-pura. Sangat menjijikan. Yakinlah, saya pasti akan membiarkan dia memanfaatkannya. Meludahkannya. Bagus. Saya akan mengirimkan tagihannya kepada Anda ketika saya kembali. Ayo pergi.
Aku bersumpah demi Tuhan, semua yang saya katakan adalah benar. Anda harus percaya padaku. Jangan khawatir, saya yakin saudara Xiao Yun adalah orang baik. Ini tidak terlalu dini. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali juga. Sampai jumpa lagi. Laba-laba Air Shoe. Studio saya benar-benar mempunyai potensi yang besar. Jika Anda berinvestasi di muka, pasti akan ada keuntungan ganda. Saya kembali. Aku akan memberikan nasihat pada adikku. Saya akan berada di sana sebentar. Saya juga tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Studio Anda sangat bagus. Tentu saja tidak ada kekurangan investor lain. Jika adikku menolak, Anda tidak perlu menunggu saya lagi. Tidak. Saya akan menolak investasi dari orang lain. Aku akan menunggumu. Studionya baru saja dimulai. Saya sangat berharap. Bisakah ada orang sepertimu? Investor yang sangat baik. Ayo dukung aku. Jangan khawatir. Saya pasti akan kembali. Tolong beri adikku nasihat yang baik. Ayo pergi dulu. Ya. Wanita bodoh. Kalau bukan karena kekurangan uang, siapa yang mau membujuk Anda wanita kaya? Pria ini, Anda benar-benar memperlakukan saya seperti orang bodoh. Saya baru saja kembali ke rumah, bukan hanya lahir. Seseorang tanpa kekuatan, hanya tahu cara bermain simpanan, hanya seorang pria kecil yang pintar. Saya masih ingin menipu istri saya agar berinvestasi, sedang bermimpi. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan terlebih dahulu? Nak, ayolah. Saatnya membantu ayah. Bersenandung. Putri, bukankah kamu mengatakan itu ketika kamu masih kecil? Apakah kamu paling mencintai ayah? Ayah membutuhkanmu sekarang. Oke. Beginilah caramu memperlakukanku. Orang tua ini, kan? Istri. Itu anak laki-laki itu, Suihan. Dia memintaku untuk menyembunyikannya. Kamu juga tahu, saya sudah turun tahta dari posisi saya. Saya tidak bisa menolak putra yang akan menafkahi kita di masa tua kelak. Ibu. Kamu tahu, aku dan adik perempuanku telah tumbuh dewasa, dibodohi oleh ayah. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Dasar bocah. Suiyan, tolong jelaskan dengan jelas kepada saya. Saya berjanji tidak akan marah. Nuan, kamu sudah lama tidak bertemu kakekmu. Besok. Oh tidak, mari kita bertemu sekarang. Dia pasti sudah tua. Tidak. Bukan istriku. Kamu, dengarkan aku memberitahumu. Mereka semua adalah bocah nakal Suihan. Bicara tentang gadis berharga kita. Bukan Nuan sebelumnya. Kami juga membicarakan hal lain selama periode tersebut. Nanti, saya melihat Nuan di taman belakang. Untuk mengonfirmasi, saya pergi untuk mengujinya. Hei ayah kamu. Bagaimana kamu mengujiku? Pengujian pertama kali. Akulah yang menyebutkan pesta itu. Nuan, sebelumnya, saya paling tidak suka menghadiri jamuan makan. Aku bahkan memberitahunya secara spesifik. Pesta ulang tahun Tuan Song. Ini pesta kencan buta. Itu sebelumnya, Nuan langsung menolak. Dan kali ini, hanya kebingungan dan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan sidang kedua ini? Itu origami. Hari itu ketika aku menunggunya melipat bunga. Nuan, tetap saja, aku memilih untuk bersamanya sebelumnya. Bunga yang saya suka juga sama. Saya melihat ekspresi mikronya. Sepertinya itu tidak disamarkan. Jadi, saya yakin kehangatan kami tidak lebih dari hanya beberapa kenangan lagi. UPS. Hei. Nuan, jangan khawatir. Saya tahu Anda adalah Nuan. Saya bisa merasakan kedatangan saya. Itu benar-benar mengubah alur ceritanya. Tapi bagaimanapun juga, baik Xiao Yun dan Xiao Yun adalah protagonis laki-laki. Kalau protagonis laki-laki itu tidak akan hilang secara tiba-tiba. Suihan, jaga Xiao Yun itu untukku. Beraninya kamu menggertak bayi perempuanku. Tidak bisa dimaafkan. Ya. Kamu baru saja berkata, ada 6 pahlawan wanita dalam buku ini. Ada lebih dari selusin benda hangat. Ini. Bukankah ini kejahatan bigami? Mungkin. Semuanya adalah pacar. Belum menerima sertifikatnya. Memang ada orang yang begitu murah hati. Tidak. Bagaimana? Kamu ingin mencoba hatiku? Tidak. Oke. Kamu pergi. Lihat apakah Anda bisa melihat matahari besok. Bukan istriku. Hanya lelucon. Besok. Ini adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh keluarga Song. Sejak kita sepakat. Pergi saja ke sana secara terbuka. Jangan takut. Nuan, saudaramu besok akan menunggu di pintu. Apa yang sedang terjadi? Dia akan melindungimu tepat waktu. Oke, serahkan padaku. Ya. UPS. Sui Nuan, Anda di sini. Saya pikir kamu akan melepaskannya lagi. Mengapa kamu melepaskannya lagi? Bukankah aku baru saja mengingkari janjinya 4, 5 kali? Anda berani mengatakan ini. Pergi, itu hanya kamu. Ya. Siapa di sana? Oh, mendesis. Yu Xuin, Lin Qianheng. Oh, benar.
Ada satu lagi yang baru pulang ke rumah. Wanita kedua dari keluarga An. Sebuah Wenshu. Seorang Wenshu adalah setan besar An. Biarkan aku mengantarmu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya. Demon An adalah pemimpin keluarga An. Sebuah Wenjing. Juga salah satu pahlawan wanita. Sepasang saudara perempuan tertangkap dalam satu gerakan oleh Xiao Yun. Secara tidak langsung sama dengan mendapatkan rumah. Ayo pergi. Ya. Hei Nuan-Nuan, suara buku. Ya, aku sangat merindukanmu. Sejak kamu putus dengan bajingan itu, sepertinya kamu menghilang. Apa yang kamu lakukan? Hanya memancing. Pergi untuk bersenang-senang. Hei, tidak apa-apa. Tetap bersamaku lebih sering mulai sekarang. Apakah Hinin Baby bagus? Cukup banyak. Halo, nama saya An Wenmei. Halo. Kita semua adalah kenalan. Apa yang harus dibicarakan? Mari kita ke sini. Hanya ngobrol, hanya untuk bersenang-senang. Suara buku. Lama tidak bertemu. Kamu baru-baru ini. Bagaimana kabarmu? Haha. Apakah ini percakapan? Suhu tubuhnya meningkat. Sebuah nuansa. Dia menyukaimu sebagai teman. Suara buku. Saya sedikit haus. Ayo pergi dulu. Hei. Haha. Lin Qianheng, apakah Anda tertarik dengan Shuin? Hanya kamu yang tahu. Ia menyukai kaligrafi sejak kecil. Dia terus menggeliat lagi. Jangan berani naik. Saya bermain drum untuknya hari ini. Sangat panjang. Dia berani mengikuti. Shuin mengobrol beberapa patah kata. Tapi bukankah menurut Anda itu tidak cocok? Perasaan? Anda harus mencari kemana-mana. Oke. Hei. Saya mendengar bahwa Anda sedang mencari seseorang baru-baru ini. Siapa? Penyelamatku semasa kecil. Saat itulah saya jatuh ke dalam air. Dialah yang melompat ke dalam air. Selamatkan aku dan naiklah. Hal tidak, dunia ini. Tidak ada aku lagi. Laki-laki perempuan. Gadis-gadis. Saya samar-samar sadar saat itu. Tapi saya bisa melihatnya dengan lebih jelas. Namun, setelah mencari selama bertahun-tahun, lupakan saja jika Anda masih belum menemukannya. Mungkin itu bukan takdir. Anda tidak ingin mengetahuinya nanti. Nikahi dia. Untuk apa kamu menganggapku? Siapa aku? Saya datang kepadanya untuk membalas kebaikan saya, bukan untuk balas dendam. Saya yakin Anda masih sadar diri. Saya ingin pergi ke kamar mandi. Hei, aku ingin pergi juga. Aku akan pergi juga. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Nuan-Nuan. Sepertinya aku melihat Xiao Yun. Pria bau itu. Bagaimana mungkin? Saya tidak meneleponnya. Terlebih lagi, saya juga meremehkan orang seperti ini. Makan makanan lunak dari wanita. Dia pun mengambil mangkuk dan memarahi ibunya. Lupakan saja jika kamu mengutukku. Dan melihat pot orang lain. Hei. Apa yang terjadi? Mengapa kalian semua berdiri di sini? Tidak apa-apa. Saya bertemu dengan orang yang tidak beruntung. Nuan-Nuan, ayo pergi. Hei, tunggu sebentar. Xiao Yun barusan. Orang yang membantunya masuk. Pakaian warna apa yang akan dikenakan? Merah. Ya. Sebuah Wenshu. Apakah adikmu hari ini mengenakan rok merah? Ya. Apa yang salah? Pergi. Mari kita tindak lanjuti dan lihat. Kita tidak bisa membiarkan dia tinggal di luar. Apa masalahnya? Dia berani. Pintu terkunci. Jika tidak, biarkan pintu tetap terbuka. Apa yang harus dilakukan? Nuansa-nuansa. Biarkan aku datang. Biarkan aku masuk melalui celah di pintu. Anda menghadiri jamuan makan. Aku masih membawa Chisui bersamaku. Anda sebenarnya juga mengetahuinya. Wanita ini bahkan tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Hei. Hei. Ya. Bangun dan biarkan aku datang. Hei. Hehehe, Suinuan. Ularmu menggigit. Oh, tidak apa-apa. Chisui tidak beracun. Kamu satu-satunya yang menindas Anuan. Lihat apakah aku tidak menggigitmu sampai mati. Saya menggigit. Aku menggigit. Hehehe. Oke. Hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Memberi wajah. Kakak.
Kakak. Selamat tinggal Chisui. Apa yang harus dilakukan jika ada penyakit lain? Tuan muda, tanyakan secara pribadi di mana orang-orang di jamuan makan itu berada. Hanya dia. Saya tidak mengiriminya undangan sama sekali. Dia masih ingin memukulku. Untungnya, Lin Tianheng ada di sini. Hanya kami berdua yang bisa menahannya. Ya. Pergi. Hei. Sisanya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tolong bantu dengan itu. Bagus. Menurutku dia pandai dalam jamuan makan. Perusakan properti keluarga Song. Meski tertangkap, dia tetap menolak mengakuinya. Itu benar. Lagu dia benar. Saya mengerti. Dia hanya ingin mencuri sesuatu. Kemudian ambil dan jual. Setelah ditemukan oleh kami. Marah. Pantau dan ingatlah untuk menghapusnya. Ke dalam. Saya tahu. Lagu dia. Apakah saya terlalu tidak berguna? Peluang kinerja yang bagus. Ini. Saya tertegun karena saya tidak dapat membantu sama sekali. Sayangnya. Anda sebaiknya menyukai orang lain. Kalian berdua tidak cocok. Tapi aku selalu menyukainya. Saya menyukainya sejak saya masih kecil. Bagaimana kabarnya? Aku akan menjadi adikku pergi ke rumah sakit. Juga, Xiao Yun dan aku tidak ada hubungan. Dia menjebak adikku seperti ini. Tunggu sampai adikku bangun. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Kalau begitu, ayo pergi. Katamu, bagaimana cara Suster An dihitung? Bagaimana dia bisa mendaki begitu tinggi di Anjia? Masyarakat harus sangat waspada. Sebuah nuansa. Apakah itu akan menjadi lingkaran cahaya sang protagonis? Tokoh protagonis dalam novel tersebut. Mereka semua memiliki lingkaran cahaya protagonis. Xiao Yun menjadi semakin kejam. Ya, sebuah nuansa. Kapan kamu memelihara ular itu? Masih membawanya bersamaku. Itu adalah Chisui. Jangan khawatir. Itu sangat cerdas. Halo Chisui. Saya teman Anwan. Teman terbaik. Anda tidak bisa menggigit saya. Saya Chisui. Sayangnya, Xiao Yun ini menyinggung keluarga Sui lagi. Dia juga menyinggung iblis besar dari keluargaan. Dia tidak akan mengalami kesulitan di masa depan. Semakin buruk dia, semakin bahagia aku. Hanya 2 hari. Ayo pergi ke pantai. Rayakan Anda menyingkirkan bajingan itu. Selamat juga atas pasangan barumu. Sister sekalian, hadiahnya. Oke. Dia memang sahabatku. Cukup menarik. Pergi. Hai Baozi, tahukah kamu tentang Suster An? Apa yang terjadi? Bagaimana saya tahu? Saya tidak tahu An Wenjing, dan hal semacam ini. Keluarga An tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, bukan? Xiao Yun itu sangat tidak tahu malu. Dia mengikuti seorang pria yang bekerja sama dengan keluarga Song. Putri seorang pemuda kaya raya dengan kekayaan bersih puluhan juta. Memasuki jamuan makan. Setelah memasuki jamuan makan, dia menaruh botol minyak emas itu. Terbuang. Hari. Sangat jahat. Ya. Setelah dia membuang botol minyaknya, Xiao Yun menemukan Suster An. Saudari An tidak ingin memperburuk keadaan. Saya baru saja mengobrol dengan Xiao Yun untuk beberapa kata. Kemudian Xiao Yun segera meminum obatnya. Ambil saja. Tapi Sister An bukanlah seseorang yang bisa ditindas. Saya rasa, kompensasi atas kerusakan mental kali ini, itu semua hal kecil. Kali ini, anak itu Xiao Yun. Kita pasti akan mendapat masalah. Pantas mendapatkannya. Dia belum membayar kembali uang hutangnya padaku. Pergi dan provokasi orang lain lagi. Sangat ambisius. Sesuatu yang mempunyai ambisi tinggi, namun kekuasaannya rendah. Orang seperti itu. Lupakan saja jika kamu mati. Ya. Hei, saya perlu pergi ke toilet. Ya, pergi. Sebuah nuansa. Sekelompok orang membawa bahan peledak. Ingin merampok. Jangan bergerak. Jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Mengebom kereta. Sebuah nuansa. Ikuti perintahku. Aku akan melepaskanmu nanti. Anda kembali saja. Ya, bagus. Sebuah nuansa. Saya melihat 2 orang. Seseorang memasuki taksi, mengontrol masinis kereta. Yang satu menjagaku dan Shuin. Mereka sekarang bernegosiasi dengan kondektur. Terlihat lebih santai. Tapi Anwan, saya merasa seharusnya lebih dari 2 orang ini. Sebuah nuansa. Pergi ke belakang. Mereka menghubungi tanah. Terganggu. Sebuah nuansa. Anda harus memperhatikan keselamatan. Jangan terluka. Hati-hati. Ya. Penumpang. SSST. Ada perampok. Ya. Sebuah nuansa. Hati-hati. Dia ingin menyerangmu dengan sesuatu. Nuansa-nuansa. Saya datang. Kenapa kamu di sini? Bagaimana suara bukunya? Dia mungkin. Anda menebak bahwa saya datang untuk mencari Anda. Jadi berinisiatiflah untuk membuka paket tersebut. Biarkan aku pergi. Para penculik menginginkan $1 miliar. Negosiasi sedang berlangsung. Ini seharusnya bukan pemungutan suara. Mereka tidak melihat ke arah sini. Bawa dia ke toilet.
Saya ingat sebelum masuk ke dalam mobil, Shuin memberitahuku. Keluarganya mendapatkan momentum baru-baru ini untuk mencegah orang lain menimbulkan masalah. Bahkan di dalam gerbong, kami mengirim beberapa petugas berpakaian preman dan keamanan. Tapi, seperti apa sebenarnya rupa mereka? Saya tidak yakin. Sebuah nuansa. Mobil nomor 3 yang duduk di baris ketiga dari kiri. Itu Kapten Chen. Kapten Chen. Sebuah nuansa. Kamu menungguku di sini. Saya akan mengirim pesan kepada Kapten Chen. Ya. Saya mengerti. Chisui ingin aku mengikutinya. Mengapa kamu di sini? Kamu berpakaian seperti apa? Kapten Chen. Seseorang membajak mobil itu. Saya ragu. Saya datang ke sini untuk keluar Gayu. Taksinya sekarang dibajak. Berapa banyak perampok di sana? Apa yang terjadi sekarang? Mobil nomor 1. Ada 2 perampok sekarang. Perampok sudah di bawah kendali taksi. Perampok lain. Dia menculik temanku. Sekarang, mereka harus menghubungi pihak lapangan untuk meminta uang tebusan. Ah, benar. Pakaian ini milik pramugari. Saya sedang berbicara dengannya tentang situasinya. Tapi tiba-tiba dia ingin menyerangku. Saya khawatir saya akan memperingatkan seseorang. Aku harus menjatuhkannya terlebih dahulu. Tapi, menurutku dia tidak kelihatan benar. Dan dia memakai topeng. Ya, menurutku. Mereka seharusnya menjadi kaki tangan. Apakah perampok itu punya senjata? Seharusnya ada. Mungkin tidak banyak. Kebanyakan dari mereka harus berupa pisau atau pistol setrum. Situasi ini sekarang, kami belum yakin. Di antara para penumpang itu, apakah ada perampok yang menyamar? Situasi ini, saya harap Anda dapat membantu saya. Tidak masalah. Aku akan ke kompartemen 3 sekarang. Temukan petugas keamanan. Hei. Apakah petugas keamanan tersebut dapat diandalkan? Ah. Yakinlah, saya punya cara. Aku akan mengambil ini. Para perampok seharusnya tidak bisa melihatnya, bukan? Dan aku juga punya Chisui. Biarkan itu tetap bersamaku. Ngomong-ngomong, aku bisa menunjukkannya pada Chisui. Apakah ada perampok tersembunyi? Hanya ini yang bisa kami lakukan sekarang. Hati-hati. Tidak masalah. Sebuah nuansa. Baris kelima dari kiri. Ada seorang wanita di dekat jendela. Perlu fokus pada tangannya ada di tasnya. Postur tangan memegang. Senjata apa atau apa? Sebuah nuansa. Baris 15 di sebelah kanan. Pria bersandar di lorong. Dia punya masalah. Dia baru saja menonton kamu dan wanita itu. Sampai jumpa dan wanita itu. Setelah saling memandang dan mengangguk, dia mengambil tangan itu, mengeluarkannya dari tas. Apakah ada situasi? Tidak. Hanya memeriksa seperti biasa. Ya. Sebuah nuansa. Baris terakhir di belakang Anda. Pria bersandar di lorong. Ada juga masalah. Bagaimana kabarnya? Ada 3 orang di gerbong nomor 3. Tempat pertama, baris kelima dari kiri. Wanita di dekat jendela. Tempat kedua, 15 baris di sebelah kanan. Laki-laki di sebelah kiri. Oh, dan baris terakhir, orang itu juga. Seharusnya hanya mereka bertiga sekarang. Saya harus kembali dengan cepat. Jika tidak, Anda akan pergi terlalu lama. Orang di dalam mobil No. Saatnya menemukan masalahnya. Bagus. Kemudian perhatikan keselamatan Anda. Ya. Halo. Itu. Situasi kita saat ini. Itu saja. Heh, ya. Apa yang kamu lakukan, bos dan keluarga Yu? Sudah dikomunikasikan. Selama keluarga Yu bersedia membayar $1 miliar, kami tidak akan menyebabkan ledakan. Jika tidak, seluruh kereta, mereka semua akan dimakamkan bersama keluarga Yu. Lihatlah keluarga Yu. Bagaimana kita akan melakukan bisnis di masa depan? Hei. Lebih mudah bagi Anda untuk bergerak. Apa? Lebih mudah bagi Anda untuk bergerak. Ya. Ambil senjata ini ke nomor 6 dan nomor 8. Dan kirimkan pada tanggal 9. Saya. Apakah saya sangat beruntung? Baru saja mendapat 3 senjata. Apa yang sedang kamu lakukan? Dapatkan pistolnya dengan cepat. Kirimkan kepada mereka. Setelah mengirimkan senjatanya, ikut denganku. Kendalikan Yue Shuin. Aduh. Hao. Bersenandung. Hao, bagaimana perasaanku? Aneh sekali hari ini tanggal 5. Apakah karena tahu 1 miliar? Segera hadir. Hei, sangat bersemangat. Apa yang terjadi? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Saya baru saja kembali ke gerbong nomor 1. Ada perampok memberiku ini. Izinkan saya memberitahu kaki tangan mereka. Kontrol penumpang. Pistol.
Kenapa kamu punya pistol? Bagaimana bisa kamu itu? Berikan ini padamu. Mungkin karena saya pingsan. Salah satu kaki tangan mereka pakai karena pakaiannya. Kali ini akan lebih mudah jika Anda memiliki senjata. Kita pergi ke mobil nomor 3 dulu. Singkirkan para perampok. Baiklah, oke. Aku. Kita. Saya tidak bisa menggunakan pistol. Angkat tanganmu. Bidik yang di depan. Bernapaslah dengan mantap. Setelah mengincar para bandit, jika Anda bertindak gegabah, tarik saja pelatuknya. Mengerti? Ya. Ayo pergi. Ya. Praktek bisnis nyata dan keterampilan yang kuat. Tidak ada inspeksi yang diperbolehkan. Jangan bergerak. Ya. Jangan takut, semuanya. Orang-orang ini kami kendalikan. Semuanya adalah perampok. Saya Distrik Longcheng, wakil kapten tim inspeksi. Jangan bergerak, semuanya. Saya akan menjamin semua orang. Tidak ada yang akan terjadi. Mobil nomor 1 sekarang. Dan perampok. Saya berharap semua penumpang di sini. Bisakah seseorang berdiri secara aktif? Bantu kami mengendalikan perampok ini saat ini. Saya anggota tim patroli kota Chaonan. Ini tanda pengenalku. Saya dapat membantu. Saya adalah anggota tim inspeksi distrik Mincheng. Ini tanda pengenalku. Saya adalah anggota staf biro kereta api. Ini tanda pengenalku. Ini terserah Anda. Bagus. Turun. Begitu banyak inspeksi di sini. Ada juga penjaga keamanan. Saya tidak bisa jaga kamu selama gadis lagi. Pergilah bertualang. Tapi masalah ini dimulai karena keluarga Yu Xuin sekarang masih dalam masalah. Sebagai teman baiknya, saya harus melakukannya untuk penumpang. Bertanggung jawab sampai akhir. Penumpang, sekarang adalah saat yang paling menakutkan. Saya tidak bisa mundur. Jika saya berhenti, reputasi dan saham Yuejia pasti akan turun tajam. Yu Xuin sangat baik padaku. Tentu saja saya harus membalasnya dengan sopan. Xiao Nuan, aku melindungimu. Sekarang Anda berpura-pura menyandera saya. Bersama-sama kita pergi ke mobil nomor 1. Ya. Bos, ada sesuatu yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi? Mengapa ada suara tembakan? Nomor 5. Apakah kamu sudah memberontak? Siapa orang ini? Faksi. Ya, Pava. Bos, ini UPS. Hei. Aku menyerah. Baozi, apa yang kamu lakukan? Terima kasih kepada kami yang telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Meskipun kamu berpura-pura, tapi begitu Anda masuk, saya mengenali Anda. Nuan pakaian ini. Jelaskan berita tentang Cisui. Dikirim ke. Ini semua salahku. Sayang, saya harus maju. Menyelamatkanmu. Membuatku takut setengah mati. Saya pikir sesuatu terjadi padamu juga. Sudah tahu sebelumnya. Aku tidak akan mengajakmu keluar. Ini semua salahku. Itu semua salahku. Tidak apa-apa, Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Jongkok untukku. Untungnya, ada pemeriksaan, dan itu bagus. Oke. Tidak apa-apa. Selamat dari bencana itu. Akan diberkati nanti. Pasti ada seorang ratu bernama Fuan. Nuansa. Saya merasa gatal di kepala saya. Sepertinya ada sesuatu yang sedang berkembang. Apakah kamu akan menjadi sperma? Bagaimana kalau kita pergi ke kuil Jingan? Temukan tuan itu. Oke. Datang ke sini. Berhenti mencari. Mungkinkah ada pengawasan? Tidak ada pemantauan. Datang ke sini. Tidak bisa membaca pikiran. Tidak melihatku. Anda semua bisa menebak apa yang saya pikirkan. Juga tidak bisa membaca pikiran. Apakah kamu akan datang atau tidak? Oh, memang benar. Orang yang beruntung. Anda menebak saya akan datang. Kamu bukan salah satunya. Akan membuat segalanya terjadi. Seseorang yang berada di luar kendalinya. Bukan? Itu. Apa yang terjadi dengan Cisui? Berapa banyak? Hal-hal tentang biksu. Bagaimana kita bisa berbicara tentang uang? Kami berbicara tentang yuan. Yuan mengerti atau tidak? Berapa harganya? Berapa harganya? Orang biasa. Biasanya 60.000. Anda dan pasangan Anda. Tidak biasa. Mendesis. 96.000. Tidak masalah. Alipay tiba. 96.000 yuan. Kamu ingin tahu apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi dengan Cisui? Apakah itu sakit? Artinya kepala terasa gatal. Berlebihan.
Ah, tapi ia hanya makan setiap 10 hari sekali. Tidak terlalu banyak. Inilah yang saya bicarakan. Tidak untuk makan. Itu pantas. Kamu baru-baru ini. Apakah kamu sudah melakukan perbuatan baik? Atau siapa yang kamu bantu? Perbuatan baik. Pertama kalinya bagi saya saat aku bertemu Chisui, ditemukan kasus pembuangan mayat. Berikut ini adalah kasus pembunuhan. Hari ini adalah perampokan. Itu benar. Orang yang membuang mayatnya dihukum hari ini. Kelebihan yang sesuai, itu jatuh padamu. Ada darah naga di dalamnya. Namun kini semangat itu sudah hilang. Tidak dapat berlatih. Jadi, tertarik dengan keberuntungan Anda. Aku baru saja pergi bersamamu. Itu, Chisui itu akan menjadi naga nyamuk di masa depan. UPS. Pada dasarnya hal ini tidak mungkin dilakukan. Paling-paling memang begitu. Memperpanjang hidup. Ubah fisik. Anda dan garis nasibnya terjalin. Jika itu berubah, Anda juga harus merasakannya. Ya, mungkinkah itu? Itu tidak cukup. Mendesis. Begitu banyak orang saja tidak cukup. Seharusnya tidak demikian. Mungkinkah saya salah perhitungan? Bagaimana mungkin? UPS. Itu saja yang saya katakan. Satu nasihat terakhir untuk Anda. Lebih sering keluar jalan-jalan. Akan ada kejutan besar. Oke. Terima kasih Tuan. Ya. Saya tidak percaya lagi. Saya punya barang-barang ini. Temui perampok itu lagi. Bahaya apa yang mungkin saya alami? Di dalam tulang. Di dalam tulang. Di dalam tulang. Ya Tuhan. Burung beo yang bisa berbicara. Siapa yang membesarkannya? Kehabisan. Hal yang paling indah adalah tatapan yang tak terbatas. Deja vu di kehidupan sebelumnya. Sebuah nuansa. Bagaimana saya melihatnya? Kakak tua putih. Saya bilang kenapa begitu familiar? Ternyata itu adalah kakak tua putih. Mendengar para husky di antara burung. Mesin salju berjalan. Sebuah nuansa. Ya, katamu. Apakah burung beo memakan ular? Saya tidak makan ular. Anda satu-satunya. Bagaimana kadal, serangga, dan jangkrik bisa enak? Apakah Anda memahami apa yang kami katakan? Tentu saja. Siapa paman ini? Itu. Burung beo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada lagi burung beo yang paling cerdas di dunia. Burung paling tampan dan bergaya. Dapat memahamimu. Hanya kata-kata ular kecil. Bukankah itu normal? Chisui. Atau saya memiliki sedikit pengetahuan. Kamu seorang manusia. Bagaimana kamu bisa memahamiku? Apa yang harus kukatakan pada ular kecil itu? Saya juga tidak tahu. Bukankah kamu maha kuasa? Anda adalah seorang kultivator. Salah bagimu untuk menjadi begitu muda. Kemanusiaan 100 tahun yang lalu, betul? Sudah tidak mungkin lagi berlatih kultivasi. Bagaimana Anda melakukannya secara istimewa? Hei manusia. Saya di sini. Anda sebenarnya hanya peduli tentang memancing. Tidakkah menurutmu aku tampan, keren dan bergaya? Apakah itu menarik perhatian Anda? Tolong. Anda benar-benar banyak bicara. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku merindukanmu. Lihat aku. Apakah Anda ingin tinggal bersama kami? Seorang nuan luar biasa. Dia membawaku ke pesta. Bawa aku ke kereta. Apakah kamu memiliki garis keturunan naga? Bagaimana kamu tahu? Anda bisa melihatnya. Apakah kepalanya? Sebuah tas kecil menonjol. Hei, sungguh. Benarkah? Tidak heran saya selalu merasa gatal di kepala. Sepertinya ada sesuatu yang akan tumbuh. Bagaimana kamu melakukannya? Auranya terputus. Tidak mungkin untuk berlatih sama sekali. Ini sebenarnya bisa berkembang. Seorang master memberitahuku sebelumnya. Lakukan perbuatan baik dan kumpulkan kebajikan. Dapat memperpanjang umur. Masih bisa berkembang. Ya, perubahan pada Chisui ini. Mungkin karena ini. Lakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Ya. Apa yang termasuk melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan? Hanya mencari kematian. Bunuh mereka yang masuk. Temukan orang tersebut di sudut dan celah. Lalu minta Anuan memanggil polisi. Inspektur itu akan datang untuk menyelidiki kasus ini. Setelah mereka menutup kasusnya, kita akan mendapatkan pahala. Anuan dan saya menemukan orang mati 2 kali. Dan di kereta. Anuan dan aku dan Kapten Chen dan yang lainnya bekerja sama. Menyelamatkan banyak manusia. Benarkah? Anda tidak akan membodohi saya, bukan? Apakah Anda percaya atau tidak? Hanya satu kesempatan. Dunia ini sangat besar. Setelah Anuan dan aku pergi, Anda mungkin tidak. Masih bisakah kamu bertemu kami? Anda berbeda dari manusia itu. Anda mungkin tidak akan melakukannya. Jual aku ke kebun binatang. Bagaimana mungkin? Aku bersumpah, saya berbeda dari orang-orang itu. Dan manusia manakah yang pernah Anda lihat? Bolehkah aku berbicara denganmu seperti ini? Hanya ketika saya berbicara bahasa manusia, orang-orang itu bisa mengerti. Dan orang-orang itu tidak suka berbicara denganku. Masa lalu itu kelam dan tidak bisa ditelusuri kembali. Jalan menuju hari esok cerah dan cerah. Kamu lihat, saya berbeda dari orang-orang itu. Ya, jika kamu mau, Anda bisa mencoba mempercayai saya. Ya, mungkin.
Akulah orangnya, dapat membawanya kepadamu. Bagaimana dengan orang-orang dengan masa depan cerah? Bagus, saya setuju. Saya ingin lagi. Percayalah pada kemanusiaan sekali saja. Karena kamu berbeda. Itu. Selamat bekerja sama. Saling menang-menang. Ciptakan kecemerlangan bersama. Sebuah nuansa. Beri aku nama juga. Ingin satu denganmu. Mirip dengan Chisui. Dengan cara ini orang lain akan mendengarkan. Anda tahu kami berada di grup yang sama. Namaku Sui Nuan. Namanya Chisui. Kalau tidak, panggil saja aku Yusui. Bulumu adalah warnanya sendiri. Bagaimana kalau namamu Yusui? Yusui. Sangat bagus. Pamanku akan dipanggil Yusui mulai sekarang. Oh ya, saya ingat. Sebuah nuansa. Orang baik dan perbuatan baik. Bisakah kamu hanya menghadapi orang mati? Belum tentu. Di kereta. Kecuali gangster. Yang lainnya masih hidup. Perasaan ini bagus. Sebuah nuansa. Anda tidak tertarik dengan perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Di mana Anda bertemu dengan pedagang itu? Saya melihat mobil beberapa hari yang lalu, menarik beberapa gadis. Ada seorang gadis yang berbicara kepada saya ketika dia melihatnya. Dia menyuruhku menelpon polisi 110. Selamatkan dia atau semacamnya. Tapi aku tidak bertemu denganmu saat itu. Menurut saya itu tidak baik bagi manusia. Meski dibilang rapi, orang-orang itu juga tidak percaya. Saya kemudian melupakannya. Jadi Anwan, apakah Anda ingin pergi dan melihat? Perdagangan manusia dapat membentuk rantai industri. Itu seharusnya sudah cukup dewasa. Bukan? Kami baik hati. Bukankah itu telur yang menabrak batu? Lalu kita tidak peduli? Apakah kamu yakin? Itulah rantai industri perdagangan manusia. Oke, sangat yakin. Aku bahkan mengejarnya dan melihatnya. Gadis yang meminta bantuan. Saya tahu di mana mereka dijual. Kamu tahu di mana mereka berada? Ya, aku masih tahu jalannya. Yusui. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk memimpin. Dijamin mencapai tujuan. Sebuah nuansa. Ayo pergi. Berangkat. Di sini, belum. Setiap orang berada jauh di dalam pegunungan dan hutan. Tapi melangkah lebih jauh. Dia seorang penjaga. Itu. Dapatkah Anda melihat berapa banyak orang di sana? Ada 2 kelompok orang. Di hutan di sebelah kiri adalah A. Seorang wanita berpakaian sembarangan. Tempatnya di sebelah kanan jauh dari wanita itu. Ada 5 laki-laki. Di tangan orang-orang itu masih memegang banyak senjata. Halo. Halo. 110 tolong bicara. Saya di sini di Gunung Longhua sekarang. Saya menemukannya di sini. Ada perdagangan perempuan. Tolong kirim seseorang ke sana sesegera mungkin. Oke. Kami akan segera memberitahu Anda. Petugas diberangkatkan. Harap tetap buka ponsel Anda. Memfasilitasi kontak tindak lanjut. Ya. Nuan, biarkan aku terbang dan melihat. Oke, kamu pergi. Aku akan pergi juga. Aku akan pergi juga. Yusui berjalan di jalan. Saya pergi ke jalan. Bagus. Pergi. Siar 66666. Halo. Sebuah nuansa. Saya mendengar Anda bertemu. Sebuah geng perdagangan manusia. Anda tidak harus melakukannya sekarang. Bertindak tanpa izin. Jangan mudah mempercayai siapapun. Termasuk orang-orang yang mengaku pejabat. Kita sudah mulai. Seminarnya terkendali. Oke. Tidak masalah. Anwan, lari cepat. Nuan, cepat mengemudi. Ayo lari cepat. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Ada mobil di sisi lain. Datang ke arah kami. Pria di dalam mobil itu mungkin juga membawa pistol. Saya tidak tahu apakah saya datang ke sini untuk tujuan itu. Kelilingi gadis itu. Mungkin. Tapi lebih mungkin. Para inspektur di sini. Tidak terlalu bersih juga. Apa maksudmu? Saya baru pertama kali menontonnya. Jelas tidak ada mobil di sekitar. Setelah Anwan menelepon, mobil itu datang langsung kepada kami. Halo, saya Longhua Shanxia, membentuk tim inspeksi untuk melakukan inspeksi. Harap tetap di tempat Anda berada. Kami akan segera pergi ke sana. Oke, aku berada di tempatku sekarang. Menunggumu datang. Dia pasti berbohong. Jangan percaya padanya. Kita tidak bisa berada di sini. Tunggu sampai orang jahat itu datang. Bohong saja padanya. Apakah aku sebodoh itu? Bagaimana saya bisa benar-benar menjadi seperti domba dan mulut harimau? Apakah kamu bersenang-senang? Sepertinya aku sedang dalam masalah. Aku sedang diburu. Ya. Di mana kamu? Longhua Shan. Saya tadi di sini. Bersiaplah untuk penyelidikan. Penculikan wanita. Tapi saya menemukan orang-orang ini tidak hanya membawa senjata di tangan mereka dan juga mengemudikan kendaraannya. Datang kepadaku. Saya ragu. Orang-orang di sini juga tidak bersih. Anda mengungsi dulu. Kembali ke kota. Saya menghubungi paman saya sekarang. Saya akan menunggu pengaturan paman saya nanti. Kurasa aku tidak bisa lari. Persediaan yang Anda siapkan di sana. Minyak. Apakah itu cukup? Seminggu. Oke. Kemudian perhatikan keselamatan Anda. Jika muncul persimpangan, situasi yang diblokir, coba saja dulu. Saya akan mengaturnya di sini. Pergi dan rawat mereka segera. Bagus. Saudara, hidupku ada di tanganmu. Saya sedang mengemudi. Aku akan menutup telepon dulu. Sebuah nuansa. Ada 5 dari 3 orang tim yang saya lihat. Ada 2 mobil. Pria di dalam mobil itu membawa pistol. Saya tidak berani mendekat dan melihat lebih dekat. Tapi setidaknya ada 4 orang atau lebih. Ada yang salah.
Ada yang salah, ada sesuatu yang salah. Berapa banyak orang yang bisa ada di satu desa? Hanya bulan, hanya 15 orang yang terlihat. Jika benar, hanya untuk menangkap satu kata-kata sandera yang melarikan diri. Mengapa harus bertengkar hebat? Kecuali mereka punya sesuatu rahasia tersembunyi, tidak bisa memberitahu orang lain. Itu sebabnya kami berusaha keras untuk bertarung. Jadi apa yang akan terjadi? Penyelundupan senjata? Saya tidak tahu, tapi saya masih perlu memahami hal ini secara mendalam. Anwan mengemudi ke kiri. Jumlah orang di sana paling sedikit. 2 mobil di sebelah kanan dan 3 tim kecil dikelilingi dan menuju ke sana. Sayangnya, untungnya, kamu ada di sisiku. Kalau saya pribadi, ini pasti sudah berakhir. Itu benar. Saya Tuan Sui. Itulah betapa kuatnya. Setelah Anwan kembali, tapi kamu harus memberiku makanan enak. Kumbang, benih, kacang delel, makanan enak disatukan. Bagus. Tidak masalah. Cisui, makanan apa yang Anda inginkan saat kembali? Sebuah nuansa. Ini bukan itu. Panggilan telepon orang jahat. Itu dia. Bersenandung. Saya ingin mendengarnya. Dia akan berbicara omong kosong. Di mana kamu? Saya sudah di sini. Beritahu aku lokasinya. Oh, aku baru saja melihatnya di sana. Seseorang akan datang. Lalu saya takut memperingatkan musuh. Pergi saja dari sana dulu. Kamu. Maksudku. Di mana kamu sekarang? Kenapa kamu tidak pergi? Hubungi saya dan bicaralah dengan saya. Aku akan mencarimu sekarang. Anda tidak perlu takut jika ada yang datang. Hanya duduk di dalam mobil. Tunggu saja sampai kita tiba di sana. Ya, bagus. Tapi mereka semua baru saja memegang senjata. Dan mobil yang saya kendarai, kemampuan perlindungannya sangat rendah. Saya tidak khawatir jika mereka mengambil kaca jendela mobil pecah. Lalu siapa yang akan memberikan kompensasi? Jadi apa yang kamu inginkan? Anda berkeliling sepanjang waktu. Bagaimana cara saya menghubungi Anda? Kamu tahu, Anda akan dihukum jika mengajukan laporan polisi palsu. Lebih dari 5 hari. Penahanan kurang dari 10 hari. Dan denda 500. Oke. Kalau begitu aku akan berhenti di sini. Menunggumu. Tapi arahnya. Saya sangat cemas sehingga saya lupa sejenak. Sepertinya, arah persimpangan jalan raya. Bagus, aku pergi ke sana sekarang. Jangan berlarian. Sebuah nuansa. Saya baru saja menontonnya. Maju dan berkeliling. Orang-orang itu menginginkannya. Blokir ruas jalan. Keliling halaman depan. Hanya ada 2 patroli. Apakah kamu yakin? Hanya 2 orang. Ya, hanya 2. Dan mereka tidak punya senjata. Bagus. Turun dan tangkap mereka. Apakah Anda ingin 1 lawan 2? Huh. Itu saja. Punggung berlian. Masih ingin bertarung denganku. Seperti apa rasanya? Ya, aku juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dan ketika saya membuka kotak itu hari itu, baunya mirip dengan sangat ringan. Butuh banyak usaha untuk menciumnya. Halo, saudara. Apa yang salah? Jangan khawatir, saya aman. Itu benar. Saya punya dugaan. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Katakan saja dengan kakakmu dan aku. Apalagi yang tidak bisa dikatakan? Itu saja jika saya karena dugaan yang tidak realistis. Bawa 2 orang ke kantor polisi. Ternyata ini adalah kesalahpahaman. Bisakah kamu melindungiku selama tidak ada yang terbunuh? Semuanya baik-baik saja. Saya mengerti. Tidak ada yang mati. Itu. Saya akan mengambil 2 orang ini. Lemparkan ke biro inspeksi. Hei. Sia A6666. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak tanpa izin. Aku menunggumu di sini. Kapten Chen, ikuti saya dulu. Lihatlah ini. Mereka. Dari mana asalmu? Orang mati di bawah. Menghadapi situasi ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memanggil polisi. Berikan aku kantor polisi. Kapten Chen. Kamu salah paham padaku. Sedikit terlalu dalam.
Apa kamu? Mereka punya apa masalahnya? Kapten Chen, saya harap kamu bisa memeriksanya. Apakah mereka punya barang selundupan apa yang pernah Anda temui? Kamu terlalu ceroboh. Kelompok orang itu semuanya penjahat. Tidakkah kamu tahu? Kapten Chen, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya di Gunung Longhua. Temukan mereka. Saya berada di Gunung Huahua saat itu. Saya ingin menyelidikinya. Perdagangan perempuan. Tapi aku tidak menyangka bertemu mereka. Kapten Chen, aku bersumpah jika mereka tidak masalah. Semua konsekuensi terserah saya. Jika mereka benar-benar mempunyai masalah, segera badai berdarah lainnya. Tapi meskipun mereka tidak ada kontak dengan barang selundupan, itu juga akan berubah. Apa maksudmu? Begitulah adanya, dan di dalam diriku setelah menelepon polisi, mulailah dengan pengejaran. Pedagang itu muncul. Coba tebak kenapa saya perlu mengikat kedua orang itu? Karena dua orang itu ingin membunuhku. Maksudmu berkolusi. 2 hari. Tim investigasi bicaralah dengan orang-orang dari tim inspeksi. Seharusnya sudah dikirim. Sayangnya, tampaknya segalanya akan benar-benar berubah. Tim Chen, rambut dan darah, kita semua sudah memeriksanya. Dua orang itu memang ada masalah. Bagus. Merebut sepanjang waktu. Uji coba yang ketat. Ya. Sebuah nuansa. Aku masih harus bekerja keras untuk tunggu sebentar lagi. Saya akan uji coba dulu. Dua orang itu mungkin juga diperlukan. Anda bekerja sama dalam identifikasi. Ya, tidak masalah. Tim Chen, menurut dua orang itu, mari ikuti petunjuknya. Menemukan hutan benteng di kedalaman. Di sini, tidak hanya perempuan yang diperdagangkan, ada tempat tersembunyi lainnya. Pabrik manufaktur barang selundupan. Jadi mereka memburuku. Ini kekhawatiran. Rahasia barang selundupan terungkap. Mereka membangun berbagai rute transportasi, menggunakan perdagangan manusia sebagai kedok. Telah beroperasi selama 5 tahun. Jika bukan kamu, saya bertanya secara tidak sengaja. Tidak heran. Saya selalu menjumpai di pegunungan. Stok aneh, bau kimia. Oh ya. Ini adalah rekaman. Ada pistol di dalamnya. Suara memuat. Dan mereka, suara panggilan ancaman polisi palsu. Tidak tahu. Temukan tersangka untuk Anda. Bantuan apapun. Jangan mengambil risiko lain kali. Mereka jauh lebih baik dari Anda kira. Bahkan lebih gila lagi. Ya. Di dalam foto, di freezer di pabrik, deretan organ tubuh manusia. Inilah yang mereka bagaimana menghadapi pemberontak. Sui Nuan, terima kasih. Biarkan saya membantu Anda mendapatkannya. Tidak perlu, hanya cedera ringan. Saya akan melakukannya sendiri. Adikku sudah benar-benar dewasa. Saya tidak membutuhkan saudara laki-laki lagi. Besok adalah pertemuan pujian Anda. Ingatlah untuk berpakaian formal. Kenakan anting-anting yang Anda beli di mall. Mengerti? Saudara, mengapa kamu lebih bertele-tele daripada ibu sekarang? Hahaha. Apa ini? Oh, ini baru saja terjadi. Dikirim oleh Chen Guodong. Katanya itu untukmu dan untuk Chisui Yusui. Kenapa dia tidak masuk? Dia baru saja akan masuk. Baru saja mendapat telepon. Katanya ada misi mendesak. Kembali dulu. Lencana. Ini adalah tim inspeksi. Medali dikirim. Tahukah Anda mengapa Anda memilih perak? Ya. Perak dapat mengusir roh jahat. Bisa juga mengingat suhu. Saya berharap itu bisa menggantikan saya. Mengingatmu setiap saat. Suhu pengembalian yang aman. Xiao Nuan, terima kasih. Terima kasih juga Chisui dan Yusui. Sebenarnya, saya selalu ingin mengatakannya. Saya iri pada mereka. Karena mereka selalu begitu. Dapat mengungkapkan peduli padamu. Sebuah nuansa. Telinga manusia bersinar. Ini adalah suhu rasa malu. Terima kasih. Muncul dalam hidupku. Sekarang saya ingin mengundang Nona Suinuan, seorang warga negara yang menerima prestasi kelas 1. Medali kehormatan.
Bagus. Sangat mengagumkan, Sui Nuan. Lokasi tim forensik kami. Simpan itu untukmu selamanya. Dang 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 dang. Edisi terbatas global. Kartu VIP hewan. Nanti, naiki grup yang Yueshi saya. Semua alat transportasi. Sui Merah dan Yusui tidak perlu check-in saat terbang. Menginap di hotel dengan suite eksklusif. Kamu baik sekali. Ini untuk kotak hadiah makanan burung Yuesui. Ada kacang macadamia di dalamnya dan kacang pinus Brazil. Ah, terima kasih. Heh. Berani adalah ciri peradaban Tiongkok. Api moral. Itu milik warga era baru. Tulang punggung rohani. Perbuatan baik, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Keberanian terletak pada tindakan. Seseorang membantu orang tua yang terjatuh. Seseorang saat larut malam mengawal anak-anak yang hilang. Seseorang menghukum pemerkosaan dan melenyapkan kejahatan. Tangkap penjahat. Pahlawan biasa ini, buktikan kepada kami dengan tindakan. Keadilan bukan bintang yang tidak bisa dijangkau, tapi semuanya. Pilihan ada di ujung jari Anda. Mari kita buat komitmen bersama. Jadilah penjaga niat baik. Daripada pengamat yang acuh tak acuh ketika orang lain berada dalam bahaya. Memberikan bantuan ketika masyarakat membutuhkannya. Berdiri tegak. Sedikit kilau, pada akhirnya akan berkumpul menjadi obor. Menerangi kebenaran dunia.